Jika kondisi Ketua Liu memburuk lagi, Rumah sakit grupku. Pergi jalan kaki ke rumah sakit. Guyan Li ketua grupku. Ketua Gu, mengapa kau datang? Direktur Su. Ketua Gu, kami sudah melakukan yang terbaik. Direktur Su kepala rumah sakit grupku. Tidak berguna. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukungmu. Penyakit kecil ini saja tidak bisa kau sembuhkan. Apa gunanya kau bagiku? Cepat pergi cari tabib ilahi Hu. Hanya dia tabib ilahi yang sejati. Tabib ilahi Hu, tabib ilahi grup Jil. Bagaimana tabib ilahi Hu? Penyakit Ketua Liu agak aneh. Orang tua ini takut melakukan akupuntur. Tabib ilahi Hu. Aku membayarmu gaji tahunan 1 juta untuk mempekerjakanmu. Penyakit kecil ini saja tidak bisa kau sembuhkan. Apa gunanya kau bagiku? Ketua Gu, aku benar-benar tidak percaya diri. Hai, mana Gu? Itu kau. Kamu benar-benar sulit dihubungi. Bukankah sudah kubilang, aku akan kirim orang jemput kucing itu nanti. Aku ketemu kamu jadi kucingnya aku kembalikan. Han Jiajun ketua lembah dari lembah dokter jahat. Lancang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bagaimana jika kau menakuti pasinku? Apa yang harus kita lakukan? Pasinya, pria itu. Berikan dia jarum. Pertama tusuk titik akupuntur Fengkuan, lalu pindah ke titik akupuntur Jukue. Ketuk bagian atas kepala 3 kali. Terakhir, lalu masukkan ke titik akupuntur Kihai. Selesai. Meskipun aku tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok, tapi aku tahu titik akupuntur Jukue adalah titik kematian. Siapa yang tahu apakah kau mencelakai orang atau menyelamatkan mereka? Lalu, apakah kamu punya metode yang lebih baik? Bukan aku mengkritikmu, tapi kau seorang dokter hewan. Bagaimana mungkin kau tahu cara menyelamatkan orang? Mengapa seorang dokter hewan tidak bisa menyelamatkan orang? Kalau begitu tunjukkan metode yang lebih baik. Kamu tidak punya kan? Kalau begitu, mengapa tidak mencobanya? Di mana ada kehidupan di situ? Harapan kau tahu. Bagaimana kalau kamu malah menyembuhkan sampai mati? Siapa yang akan bertanggung jawab? Baiklah Xiao Tan. Beri dia uang dan suruh dia pergi. Hei, cepat keluar. Pergi sejauh mungkin. Sial sekali. Bukan aku mengkritikmu. Pertama, jangan khawatirkan dokter hewan ini. Ketua Liu masih lebih penting. Tabib ilahi Hu, bisakah kau? Ini benar-benar berhasil. Tabib ilahi Hu kerja bagus. Ini bukan keahlianku. Aku hanya mengikuti metode orang muda itu dan mencobanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar bangun. Maksudmu? Kau mengikuti metode dokter hewan itu? Baru kemudian Ketua Liu sadar kembali. Salam Ketua Lembar. Adik junior, kamu memang masih hidup. Li Rusu kakak seperguruan Han Jiajun. Kamu benar-benar menyembunyikannya dariku begitu lama. Maafkan aku Ketua Lembar. Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun ini, aku juga belum mengelola lembah dokter jahatmu. Lihatlah dirimu sekarang. Betapa lusuhnya penampilanmu. Ada 10 miliar di kartu ini. Ambillah dan belanjakan untuk sekarang. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Apa kamu menganggapku menyebalkan? Tidak. Aku hanya khawatir tentang kakak seperguruan senior. Jangan khawatir saat itu. Kamu menggunakan jarum emas Giok Hampa untuk menusuk titik akupuntur Beihui-nya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan hidup lama. Dan dia sudah lama menghilang. Aku juga menderita luka parah dalam pertempuran itu dulu. Aku menderita amnesia selama bertahun-tahun. Amnesia? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu memanggil Ping Hui untuk membantumu membangun istana abadi surga awan. Dan bagaimana kamu bisa menikah? Kakak senior, mari kita bicarakan tentang pernikahan nanti. Dulu Paman Su menyelamatkanku. Dan bahkan menjodohkan putrinya denganku. Jadi pada waktu itu aku... Sudahlah, masalah-masalah yang menyangkut wanita ini, aku tidak ingin mendengarmu membicarakannya lagi. Lagi pula guru kita orang tua itu pernah berkata, kamu memiliki tubuh suci 9 yang bawaan. Kamu harus memiliki 3 istri dan 4 selir untuk menjaga hidupmu. Namun, dia bahkan mengatur seorang tunangan untukmu. Itu tidak benar. Energi yang di tubuhmu, mengapa masih begitu kuat? Mungkinkah kamu belum menyempurnakan pernikahanmu? Kakak senior, itu karena Meng Ji sedang tidak enak badan. Jadi kami... Lupakan saja, aku tidak ingin mendengar ini lagi darimu. Ini adalah pil awan ungu,
guru kita orang tua itu meninggalkannya untukmu. Cepat makan ini. Kalau tidak kamu akan segera meledak dan mati karena kelebihan energi yang... Atau mungkin aku bisa membantumu mengaturnya. Kakak senior tolong jangan. Mengji dan aku sangat bahagia bersama. Tidak masalah jika kamu meremehkan tunanganmu. Tapi kamu juga meremehkan kakak senior besarmu. Apa sebenarnya yang membuatku kalah dari Su Mengji? Tidak. Kakak senior, bagaimana mungkin kamu kalah dari Mengji? Hanya saja, Mengji dan aku benar-benar saling mencintai. Ambil ini dan pikirkan baik-baik sendiri. Ketua lembar. Minghui bawahan Han Jiajun. Ini, Tidak apa-apa. Dia akan memahaminya sendiri. Benar. Apakah kamu membawa kartu aksesnya? aku melakukannya. Ini, Terima kasih, hari ini adalah ulang tahun Mengji. Aku ingin memberinya kejutan. Benar. Bagaimana kabar Kaihua? perintah sudah diberikan. Karena pembayaran sewa terlambat sewa ditangguhkan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kakak, Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kau belum membayar sewa selama beberapa bulan. tidak mungkin. Aku beri semua uang bulanan kepada Mengji. Dia tidak membayar sewa. 1 sen pun tidak terlihat. Baru saja dia bahkan menelepon untuk mengatakan Nyonya tanah tempat Han Jiajun menyewa. bahwa dia tidak akan menyewa rumah itu lagi. Apakah ada kesalahpahaman? Kalau begitu, aku akan menelepon Mengji dulu untuk memastikan. Tidak perlu. Han Jiajun, Su Mengji istri Han Jiajun mari kita bercerai. bercerai. Gu Xingqin sepupu Gu Yangling. Mengapa? Siapa ini? Lepaskan tanganmu. Han Jiajun, kau hanya seorang dokter hewan. Kau hanya menghasilkan beberapa ribu yuan setiap bulan. Bahkan tidak cukup untuk membelikanku tas. Apa kau pikir kita cocok? Jadi itu, karena aku berpenghasilan terlalu sedikit. Kamu ingin menceraikanku. Tentu saja bukan hanya itu. Apakah karena aku tidak cukup baik padamu? Baik padaku, Han Jiajun. Jika bukan karena ayahku bersikeras menikahkanku denganmu, apa kau pikir orang tak berguna yang hanya ingat namanya sendiri pantas untukku? Untung Mengji tetap suci selama ini, dan hanya memberikan yang pertama kali kepadaku. Kalau tidak, kau bocah akan mendapatkan keuntungan. Tuan muda Gu, Benarkah? Han Jiajun, aku manajer umum Kawa. Kau hanya seorang dokter hewan. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa kita cocok? Tidak cocok. Memang tidak cocok. Setidaknya kamu, Nan, punya sedikit kesadaran diri. Awalnya sebelum ini, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu sebelum ini akan memberiku kejutan sebesar ini. Apa gunanya kejutanmu? Kaiwa saat ini menghadapi krisis operasional besar. Ini membutuhkan sejumlah besar modal untuk penyelamatan. Untungnya Tuan Muda Gu berhasil membujuk keluarga Gu dan keluarga Ken untuk bersama-sama menyuntikkan modal ke Kaiwa. Begitulah cara kami mengatasi kesulitan. Kamu bilang itu karena dia membujuk keluarga Gu dan keluarga Kin, sehingga mereka menyuntikkan modal ke Kaihuamu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Gu. Aku baru saja menyebutkannya kepada kakekku, dan dia setuju. Aku baru saja dari Kaiwa. Perusahaan menerima suntikan modal dari keluarga Gu dan keluarga Ken. Yuki yang Ibu Su Mengji. 100 juta dana. Ibu itu sangat bagus. Kali ini semuanya berkat Tuan Muda Gu. Cepat dan berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan Muda Gu. Bibi terlalu baik. Bukankah aku melakukan semua ini untuk Mengji? Jadi kalian berdua benar-benar percaya. Semua yang dikatakan pembohong ini bukan. Pembohong. Han Jiajun. Apa kau bilang suntikan modal dari keluarga Gu dan keluarga Ken ada hubungannya denganmu? Benar sekali. Justru karena perintahku, sehingga keluarga Kin dan keluarga Gu menyuntikkan modal ke Kaihuamu. Han Jiajun, jika kau benar-benar sekaya itu, apa kau masih membutuhkan uang keluarga Sukami untuk membuka klinik hewan untukmu? Akan ku beritahu, setelah bercerai, kau tidak bisa mengambil apapun dari keluarga Su. Itu termasuk barang-barang di klinik hewanmu. Apa menurutmu yang mulia ini akan peduli? Dia sedang berakting sekarang. Nah, sekarang selain sedikit, harga diri yang menyedihkan, kamu tidak punya apa-apa lagi. Berikan aku surat cerai itu. Yang mulia ini akan menandatanganinya sekarang juga. Mulai sekarang, yang mulia ini dan keluarga Sumu tidak akan ada hubungan lagi. Cepat tanda tangani agar orang tidak menertawakan kita. Karena menemukan menantu dokter hewan yang hilang ingatan. Kamu akan menyesali ini. Menyesal. Han Jiajun, hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah menikahimu. Aku tidak tahu mengapa orang tua itu bersikeras menikahkan Mengji denganmu. Lupakan saja, demi Paman Su. Yang mulia ini tidak akan menarik investasi di Kaihua. Tidak menarik. Han Jiajun, apa kau tahu berapa banyak uang itu? Betapa lancangnya. Dia hanya seorang dokter hewan kecil. Bagaimana mungkin dia mengerti kata-kata Tuan Muda Gu? Aku dengar.
Keluarga Gu dan keluarga Ken akan adakan konferensi pengobatan Tiongkok di Kaiwa. Bahkan tokoh lembah dokter jahat pun diundang. Apel. Lembah dokter jahat. Tuan muda Gu, apa kau tahu tentang lembah dokter jahat? Aku juga baru mendengarnya. Tentu saja. Lembah dokter jahat adalah di dunia medis Gue. Aku dengar ketua lembah dokter jahat tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, menghidupkan kembali, tetapi juga seorang pahlawan kontemporer yang merebut nyawa dari Raja Yama. Bahkan 90% rumah sakit di seluruh negeri dan apotek berafiliasi dengan lembah dokter jahat. Bahkan keluarga terkemuka seperti keluarga Gu dan keluarga Qin kami harus tunduk dan patuh. Semua harus tunduk. Sekuat itu. Mamang. Ya, jika mereka sekuat itu, aku ingin tahu apakah tokoh penting yang datang dari lembah dokter jahat. Mungkin ketua lembah-lembah dokter jahat itu sendiri. Han Jia-jun, apa yang kau tertawakan? Apa kau seorang dokter hewan biasa? Benar-benar berpikir kau bisa disamakan dengan tokoh penting dari lembah dokter jahat? Aku tidak sudi bicara dengan kalian semua. Tuan Tanah minggir. Aku harus mengambil barang-barangku. Sebelum sewa diselesaikan, tidak ada yang diizinkan menyentuh apapun di dalamnya. Tunggu, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang, kau tidak bisa mengambil apapun milik keluarga Sukami. Yang mulia ini sudah bilang, barang-barang keluarga Sumu tidak menarik bagi yang mulia ini. Aku hanya perlu mengambil jarum emas yang kubawa. Tuan Tanah, apa kamu tidak mau sewanya? Ini uangmu. Han Jia-jun, bukankah uang bulananmu seharusnya diberikan kepada Meng Jiku? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Itu hanya kartu kosong bukan? Berhenti menggertak di sini. Aku tidak peduli tentang dendam di antara kalian. Jika kau berbohong padaku, aku akan memanggil seseorang. Gesek kartu berhasil. Apa? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Kamu Han Jia-jun. Sewa yang terutang selama beberapa bulan terakhir ini, jumlahnya lebih dari 100.000. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu Mang Ji. Dia pasti mencuri uangmu. Ini uangku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Nah, uang yang kamu hasilkan setiap bulan sudah diserahkan. Jika kamu tidak mencurinya, bagaimana kamu bisa mendapatkan lebih dari 100.000? Tunggu. Kembalikan uang keluarga Sukami. Pergi sana. Han Jia-jun, kamu berani menyentuh ibu mertuaku. Kamu mati. Kamu mencari mati. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, ada apa Tuan Muda Gu? Investasi Paman Sul di Kaihua. Anggap saja itu pembayaran terakhirku padamu. Adapun Tuan Muda Gu sialan itu, membuatnya impoten saja tidak cukup. Halo, ini aku. Grup Gu. Tuan Han, kau benar-benar membuatku mencarimu. Ini kamu. Tuan Han, aku minta maaf atas ketidakhormatanku terhadap Anda tadi. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Han, begini. Keluarga Gu kami. Keluarga Gu. Kamu dari grup Gu. Anda tidak tahu ketua Gu kami. Ketua Gu kami adalah presiden grup Gu. Tuan Han, begini. Grup Gu kami berencana untuk mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kau cukup terampil dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi kami ingin mengundangmu untuk berpartisipasi. Tidak tertarik. Hei, aku memberitahumu, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau hanya seorang dokter hewan kecil. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa berpartisipasi. Jika kamu tahu aku hanya dokter hewan kecil, kenapa kamu mengundangku? Kau, jika bukan karena dokter ilahi Hu kami mengatakan kau tidak sederhana, kami tidak akan repot-repot datang ke sini. Tuan Han, begini. Meskipun kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini secara lahiriah hanyalah sebuah kompetisi, sebenarnya menyangkut perebutan pangsa pasar tahun depan. Di Sucheng, kami terutama bersaing dengan keluarga Qin. Perebutan pangsa pasar. Ya, keluarga Qin telah mengundang seorang tabib ilahi untuk mewakili mereka dalam kompetisi. Dan perwakilan keluarga Giu kami adalah tabib ilahi Hu. Namun tabib ilahi mengatakan dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri jadi kamu mengundangku. Tapi aku hanya dokter hewan kecil. Tuan Han, aku tahu. Dokter hewan itu hanyalah samaran bagimu. Jika kau bisa mewakili keluarga Gu kami dan memenangkan kompetisi, aku bersedia menawarkan 1% saham grup Gu kami. Tidak, ketua Gu, sama sekali tidak. 1% saham grup Gu kami. 1% saham saja. Nilainya bisa ratusan juta. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada orang luar? Tidak tertarik. Bagaimana kalau 5% saham? Ini semua sahamku. Sejujurnya padamu, selama kita memenangkan kompetisi ini, kita tidak hanya akan mengamankan kuota tahun depan, tetapi aku juga bisa menjadi pemimpin generasi berikutnya dari grup Go dan mendapatkan kebebasan menikah. Tuan Han, kumohon. Dan mendapatkan kebebasan pernikahan. Tuan Han, sebenarnya begini.
Keluarga Gu kami ingin menikahkan ketua Gu dengan Sun Wei, tuan muda tertua dari keluarga Sun. Tapi pria itu adalah iblis. Dia telah menyakiti banyak gadis muda. Tuan Han, bisakah kau tega melihat ketua Gu kami kecantikan seperti itu menderita di tangan iblis itu? Tuan Han, Apa hubungannya denganku? hei, bagaimana bisa kau seperti itu? Sudahlah. Mungkin tabib ilahi bisa menang. Keesokan harinya, Ketua Lembah, Liu Haishi, adalah perwakilan penuh lembah dokter jahat kami di Suqing. Dia mendengar Anda tiba di kota Binhai dan ingin bertemu dengan Anda. tidak perlu menemui yang mulia ini. Biarkan saja dia melakukan tugasnya. Ketua Lembah, keluarga Gu dan keluarga Qian sedang mengadakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka ingin mengundang Anda untuk menjadi juri. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada waktu. Liu Tua berkata bahwa baru-baru ini keluarga Gu dan keluarga Qian telah secara halus mengaduk-adu. Anda ingin muncul dan memperingatkan mereka. Menurut bawahan saya, Anda seharusnya tidak mencabut jimat hidup mati dari mereka sejak awal. Adapun jimat hidup mati, yang mulia ini tidak pernah menyukainya. Namun kamu benar, keluarga Gu memang sedikit kelewatan. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran yang bagus. Apel, Ada apa? melapor Ketua Lembah, keluarga Qi dari Provinsi Jiangdong. Percaya Anda sudah tidak hidup lagi dan telah mengumumkan keluar dari lembah dokter jahat. Apa yang menurutmu harus kita lakukan? Kalau begitu ambil jarum emas Gyok Hampa, wakili yang mulia ini, dan segera pergi ke Jiangdong untuk menangani masalah keluarga Qi. Siapapun yang berani menentang lembah dokter jahat akan dibunuh tanpa ampun. Ya, 3 hari kemudian, lobi Hotel Kaihua. Bukankah itu mantan suamiku yang dokter hewan? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukan urusanmu. Mulut beberapa orang sama busuknya dengan diri mereka sendiri. Tunggu, kamu mau kemana? Ke hotel tentu saja. Kalau tidak aku akan seperti kalian berdua, berdiri di pintu masuk seperti patung. Diam, hari apa ini? Beraninya kamu menerobos masuk. Keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Villa keluarga Feng di ibu kota kekaisaran. Nona muda, jarum emas jahit Hui telah ditemukan. Kemunculannya ada di keluarga Qi di Jiangdong. JT itu berarti Feng Meng putri Master Allah Dewa Perang dari ibu kota kekaisaran. tunanganku yang adalah ketua lembah. Tuan Muda Sun itu dia. Han Jia Junkar. Tuan Muda Sun, Siapa kau? Apa Apa kita saling kenal? Kenapa kau langsung main fisik begitu mendekat? beraninya kau? Siapa yang tidak tahu bahwa Guyan Li adalah wanitaku? Kau benar-benar berani mencuri wanitaku. Sunwei tuan muda tertua keluarga Sun. Han Jia Jun, sialan kamu. Apakah kamu tahu siapa dia? Dengan begitu banyak orang bukan siapa-siapa, bagaimana mungkin aku bisa mengenal mereka semua? Han Jia Jun, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Sun. Dia adalah Tuan Muda Sun dari Jingdong. Kedua setelah keluarga Qi di Jingdong. Dan sama sekali tidak lebih lemah dari keluarga Gu. Kamu tamat, Han Jia Jun. Kamu telah menyinggung Tuan Muda Sun. Jangan coba-coba keluar dari sini hari ini. Sun Wei, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Wanita jahat, kau masih berani muncul di hadapanku. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Kau berani menyentuh wanita tuan ini? Bajingan, percaya aku akan cari orang untuk mencabikmu. Benarkah? Tuan Muda Sun, Han Jia Jun, kamu benar-benar tidak punya hukum. Penjaga, usir orang ini untukku. Tunggu, Han Jia Jun adalah pacarku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Aku tidak menyangka bahwa dia akan memiliki keberanian seperti itu. Ketua Gu, kau tidak mungkin demi dia. Aku membawanya ke sini. Dia bisa untukku. Menghalangi pukulan Tuan Muda Sun. Jadi, bagaimana aku tidak bisa membela diri sekarang? Dan melindunginya. Wanita jahat, apa kau tahu? Kakakmu sedang bersiap hari ini untuk mengumumkan pertunangan kita. Aku tidak percaya pada saat ini juga. Kau menggoda pria lain, tidak tahu malu. Ya, kami baru saja bercerai beberapa hari yang lalu. Mungkin mereka sudah bersama sebelum kami. Dan sudah bersama. Pasangan tak tahu malu ini. Saya bisa menjamin putri saya. Sun Hui, lupakan ide itu. Tidak mungkin aku akan menikahimu. Tidak menikahiku, apa itu mungkin? Biar ku beritahu. Kakakku mengundang orang yang sangat penting hari ini untuk meresmikan pernikahan kita. Orang penting. Ya, dia adalah ketua lembah dari lembah dokter jahat. Belum pernah dengar tentang dia kan? Benar, orang kecil sepertimu. Mungkin bahkan tidak tahu bahwa lembah dokter jahat itu ada, bukan? Han Jia Jun, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kepala keluarga Sun, bahkan bisa mengundang ketua lembah dokter jahat. Sungguh pantas menjadi keluarga teratas di Jiangdong. Kalian pria dan wanita jahat. Sekarang kalian tahu apa yang kalian hadapi, bukan? Presiden Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Perwakilan berkuasa penuh lembah dokter jahat di Suchim. Ketua Liu Haishi telah tiba. Liu Haishi perwakilan berkuasa penuh lembah dokter jahat di Suchem. Ketua Liu, kesehatan Anda baik-baik saja sekarang bukan? Terima kasih banyak kepada Presiden JU atas perawatannya. Guyan Li, aku sarankan kau jangan tidak tahu berterima kasih. Aku akan menyuruh seseorang melumpuhkan keluargamu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluargaku. Anak baik, kau benar-benar berani. Ketua Liu. Ketua Liu, ada apa dengan Anda? Guyan Li, lihat bagaimana kalian berdua penjahat telah membuatnya marah. Cepat panggil dokter. Aku... Leluhurku, tolong berhenti bicara. Kau benar-benar akan membuat Ketua Liu sakit karena marah. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua ini tidak menemukan masalah apapun. Pergi sana. Kau benar-benar masih punya nyali untuk ikut kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kau bahkan tidak bisa mengetahui apa yang salah denganku. Aku hanya menyesal ini bukan Jiangdong. Kalau tidak, jika tabib ilahi Shou dari keluarga Sun kita ada di sini, dia pasti akan menyembuhkan penyakit itu seketika. Omong kosong, tabib ilahi Shou keluargamu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tabib ilahi Hu keluarga kita? Terakhir kali Ketua Liu jatuh sakit, tabib ilahi Hu keluarga kita lah yang menyembuhkannya. Karena Pak Tua Hu bisa menyembuhkannya, orang tua ini juga bisa menyembuhkannya. Itu tabib ilahi Wang. Dia adalah perwakilan dari keluarga Qian, yang merupakan satu-satunya yang mampu bersaing dengan keluarga Gu. Tabib ilahi Hu dalam kompetisi ini. Tingkat keahlian tabib ilahi Wang bahkan di atas tabib ilahi Hu. Itu belum tentu benar. Siapa kau? Beraninya kau mengejek orang tua ini? Tabib ilahi Wang, dia hanya seorang dokter hewan biasa. Hanya seorang dokter hewan. Tabib ilahi Wang, tabib ilahi keluarga Qin. Hak apa yang dia miliki untuk mengejek orang tua ini? Tabib ilahi Wang, jangan buang kata-kata untuk orang tidak berguna ini. Cepat periksa Ketua Liu. Jangan khawatir, orang tua ini ada di sini untuk menangani semuanya. Siotan, cepat pergi cari tabib ilahi Hu. Dimengerti Ketua Gu. Tabib ilahi Wang, apakah kau menemukan masalah? Ketua Liu, biarkan aku memeriksamu lebih cermat. Tabib ilahi Hu, cepat periksa Ketua Liu. Tunggu Pak Tua Hu. Ketua Liu adalah pasinku sekarang. Apa kau tidak mengerti aturannya? Pak Tua Wang, kenapa kau tidak memeriksanya? Bukankah aku sedang memeriksanya sekarang? Tabib ilahi Wang, apakah kau sudah tahu apa yang salah denganku? Jika belum, mari kita ganti dokter. Ketua Liu, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Izinkan orang tua ini memeriksamu dengan cermat sekali lagi. Apa yang kau tertawakan? Orang tua ini tidak bisa mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin dokter hewan biasa seperti kamu bisa mengetahuinya? Tuan Han, kau juga di sini. Pak Tua Hu, kau benar-benar memanggil. Hanya seorang dokter hewan, Tuan. Tidak heran kemampuan medismu tidak meningkat. Tuan Han, terima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Kalau tidak, Bukan apa-apa. Tidak layak disebut. karena Tuan Han hadir, maka penyakit ringan Ketua Liu pasti akan sembuh dalam hitungan menit. Pak Tua Hu, apa maksudmu dengan itu? Apa kau mengatakan kemampuan medisku lebih rendah dari seorang dokter hewan? Tabib ilahi Hu berasal dari keluarga Gu. Jadi mungkin dia hanya mencoba menggunakan ini untuk mempermalukan Ketua Liu. Hati wanita ini sama seperti Han Jiajun. Semuanya gelap. Guyan Li, aku tidak pernah menyangka kamu bisa sekejam ini. Apakah kamu mencoba membunuh Ketua Liu? Aku tidak. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Penyakit Ketua Liu sebelumnya tidak bisa disembuhkan. Tuan Han lah yang membimbingku. Dan barulah Ketua Liu diselamatkan. Apa yang kau katakan? Bukankah kau yang menyembuhkanku? Bagaimana mungkin dokter hewan kecil itu? Pak Tua Hu, lelukan macam apa yang kau mainkan? Kondisi Ketua Liu sangat kompleks. Bagaimana dokter hewan biasa bisa menyembuhkannya? Guyan Li, kau membiarkan dokter hewan mengobati Ketua Liu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Han Jiajun, saya sekali lagi senang bahwa saya menceraikanmu. Kalau tidak, saya akan terlibat olahmu. Guyan Li, kalian pria dan wanita jahat sudah tamat. Situasinya mendesak saat itu. Tabib ilahi Hu tidak berani menusukkan jarum. Tepat saat itu, Tuan Han membawa seekor kucing masuk. Sungguh konyol, dia benar-benar seorang dokter hewan. Guyan Li, kau tidak hanya meremehkanku. Kau meremehkan seluruh lembah dokter jahat kita. Hanya seorang dokter hewan. Lalu penyakit apa yang diderita Ketua Liu menurutmu? Sebenarnya dia sama sekali tidak sakit. Han Jiajun, kau mencari mati. Jangan seret kami ke dalam masalah ini. Saya tidak pernah menyangka kamu seorang dokter hewan. Akan begitu suka pamer. Aku bilang dia tidak sakit, dan dia memang tidak sakit. Dia hanya keracunan itu saja. Tidak mungkin jika itu keracunan. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu? Ketua Liu memintaku untuk memeriksa nadimu. Nadi ini sepertinya menunjukkan keracunan. Omong kosong. Aku baru saja memeriksa nadi Ketua Liu. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Wang tua. Nadi ini terasa kuat dan bertenaga. Namun juga lembut dan lemah. Rasakan baik-baik. Benar juga. Tapi itu tetap tidak membuktikan bahwa ini adalah keracunan.
Aku tidak peduli, apakah ini keracunan atau bukan. Siapa di antara kalian berdua yang bisa menyembuhkanku? Aku akan merekomendasikannya untuk masuk lembah dokter jahat. Ketua Liu Anda mengatakan itu. Sudah disepakati. Aku tidak akan menarik ucapanku. Hai, aku menyarankanmu untuk tidak menusukkan jarum itu. Jika tidak racunnya akan menyebar. Aku benci. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin seorang dokter hewan rendahan sepertimu bisa berkomentar? Ketua Liu, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Tua, Tuan Han sudah menasihatimu agar tidak sembarangan menusukkan jarum. Kenapa kau tidak mendengarkan? Tanpa diduga dia ternyata benar. Kenapa kau menatapku? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada Ketua Liu? Jika aku tidak salah, awalnya racunnya hanya terbatas pada area kecil di perut itu. Kini telah menyebar ke seluruh tubuh. Tidak akan fatal dalam jangka pendek, tetapi rasa sakitnya akan tak tertahankan di seluruh tubuh. Dokter hewan, jangan bicara omong kosong. Itu benar-benar terlihat menyakitkan. Mungkinkah dia sebenarnya benar? Itu pasti kebetulan, hanya kebetulan. Tolong aku. Tolong aku. Tabib Saktiwan, Anda harus segera menyembuhkan Ketua Liu kami. Jika tidak, keluarga Kinmu akan musnah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tua kau pernah menyelamatkannya sebelumnya, bukan? Kenapa kau tidak melakukannya? Jangan bicara omong kosong, aku tidak punya kemampuan itu. Tuan Hanlah yang membimbingku dalam semua ini. Dokter hewan, tolong aku. Jika kau menyembuhkanku atas semua kesalahanmu di masa lalu terhadapku, aku akan memaafkanmu sepenuhnya. Anda suruh saya menyelamatkan, ya saya selamatkan. Bagaimana reputasiku nanti? Kau harus segera menyembuhkan Ketua Liu kami, jika tidak, bunuh tanpa ampun. Ya, bunuh tanpa ampun. Sepanjang hidupku, aku paling benci diancam oleh orang lain. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Dengan sikapmu itu, kau bisa melupakan aku akan pernah mengobatinya. Kau meremehkan lembah dokter jahat kami. Kakak senior pasti buta untuk membiarkan orang sepertimu mewakili lembah dokter jahat. Reputasi lembah dokter jahat kita telah dihancurkan olehmu. Han Jie Jun sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih berani menyamar sebagai ketua lembah dokter jahat. Sakit, tolong. Tolong selamatkan aku. Han Jie Jun, Ketua Liu memohon padamu seperti ini. Jadi cepatlah periksa dia. Kau pikir kau siapa? Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Tidak, kau tidak. Ketua Gu, jika dia bisa menyembuhkan penyakit Ketua Liu dan menyelesaikan konflik sebelumnya, itu akan bermanfaat bagi keluarga Gu kita. Terserah Tuan Han, apakah akan mengobatinya atau tidak. Keputusannya sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Aku kira kau akan menggunakan kesempatan ini untuk membuatku menyelamatkannya. Ketua Liu baru saja menyinggung Tuan Han begitu parah. Sangat wajar jika Anda tidak menyelamatkannya. Adapun keluarga Gu kami, meskipun kami juga termasuk dalam lembah dokter jahat, saya percaya bahwa kami tidak akan dihukum sembarangan. Hanya karena beberapa kata dari Ketua Liu. Bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Jika kau memintaku menyelamatkannya, aku akan menyelamatkannya. Sepenuhnya terserah Tuan Han untuk memutuskan. Sangat bagus. Kau sangat bijaksana. Tidak seperti beberapa orang. Siapa yang kamu maksud? Han Jie Jun. Saya rasa kamu hanya membuat keributan di sini dan mungkin tidak bisa menyelamatkan siapapun sama sekali. Han Jie Jun tinggal di rumah kami selama 5 tahun. Dia hanya seorang dokter hewan kecil. Kami paling tahu kemampuan apa yang dia miliki. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan Ketua Liu? Aku tidak percaya bahwa Han Jie Jun memiliki kemampuan seperti itu. Tabib ilahi Hu pasti hanya omong kosong. Bukankah kalian semua tidak percaya? Kalau begitu aku akan menyembuhkannya agar kalian lihat. Xiao He, jarum perak. Aku benar-benar tidak merasakan sakit lagi. Ketua Liu, Anda benar-benar tidak sakit lagi. Itu pasti palsu, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu tipuan yang mereka mainkan? Lelucon macam apa yang kau mainkan? Sosok terkemuka seperti Ketua Liu. Bagaimana mungkin dia bertindak sebagai kaki tangan mereka? Nadi Ketua Liu memang jauh lebih stabil. Bagaimana itu bisa dicapai? Tuan Han memang harus Anda. Tuan Han, terima kasih. Bukan apa-apa, aku hanya suka wanita yang bijaksana. Han Jie Jun, siapa yang kamu bicarakan? Ini hanyalah kebetulan. Ya, itu hanya kebetulan. Buka matamu dan lihat. Jika itu benar-benar kebetulan, mengapa kebetulan itu tidak terjadi padamu? Nak, anggap dirimu beruntung.
Kau menyelamatkanku kali ini. Aku bisa memaafkanmu atas semua kesalahan sebelumnya. Namun Apa? Jarum-jarum di tubuhmu belum dicabut. Kenapa kau mencoba menjebakku lagi? aku mencurigaimu mencuri teknik medis lembah dokter jahat kami. Aku akan segera membawamu kembali untuk penyelidikan. Benar, kau tadi benar-benar menyamar sebagai ketua lembah kami. Kejahatan ini harus dihukum. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang dokter hewan rendahan sepertinya bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Terlebih lagi dia juga menyamar sebagai ketua lembah dokter jahat. Dia sama sekali tidak bisa dimaafkan, Ketua Liu. Dan Gu Yanli, mungkin racunmu diberikan olehnya. Gu Xingqing, berhenti memfitnah. Apakah mereka mungkin bersekongkol untuk melakukannya? Penyelidikan akan mengungkap kebenarannya. Pengawal, Ketua Liu, Anda tidak ingin mereka runtuh lagi bukan? kau diam. Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu ya? Baiklah, kalau begitu. Teruslah menderita, kalau begitu. Ketua Liu. Han Jiajun, aku perintahkan kau untuk segera menyembuhkan Ketua Liu. Jika tidak, Dengan sikapmu itu, jangan berpikir aku akan menyembuhkannya seumur hidupmu. apakah kau mencoba menentang keluarga Sun Jiangdong kami? Tuan Muda Sun ini bukan Jiangdong Anda, tapi Su Chen. Ketua Liu, jangan panik. Aku pun tadi. Orang tua ini sudah menghafalnya semua. Orang tua ini segera memakai teknik jarum kembali 2 bayangan padamu untuk meredakan rasa sakit. Benarkah? Tabib Sakti Wang, cepat-cepat. Ini menyiksaku. Tidak sakit lagi. Tabib Sakti Wang, Anda melakukannya dengan sangat baik. Aku akan membawamu bertemu dengan Ketua Lembar. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Ketua Liu. Tuan Han, apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Aku tidak menyangka Tabib Sakti Wang ini masih memiliki bakat. Untuk berpikir dia tahu trik ini. Sayang sekali. Metode ini hanya bisa menekannya sementara. Tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Tabib Sakti Wang. Benarkah apakah itu benar? Ketua Liu, jangan dengarkan dia. Teknik jarum pembentuk ulang 2 bayangan milikku. Aku tidak berani mengatakan itu yang terbaik di dunia. Tapi detoksifikasi sama sekali tidak masalah. Seperti yang diharapkan dari Tabib Sakti Wang, menurutku kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini tidak perlu berkompetisi lagi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Ketua Liu. Gu Yanli, karena ulah cerobohmu, bagian keluarga Gu kita akan segera direbut oleh keluarga Qian. Dan kau masih menjadi Presiden Grup Go. Apa hubungannya ini dengan Anda? Jika kau tidak bisa melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan membuat keluarga Gu mencapai puncak baru. Adapun seseorang, mereka hanya kurang kemampuan. Hanya menduduki posisi tanpa melakukan apa-apa. Apakah ini tempat Anda untuk berbicara? Anda seharusnya mengkhawatirkan diri sendiri saja. Tentang berapa lama lagi sampai Anda dicampakkan. Kamu, Bicaralah. Baik, aku akan segera memberitahu Presiden Gu. ada apa? Kakek Presiden Gu jatuh sakit. Mereka ingin kita segera membawa kembali Tabib Sakti Hu. Apa? Apa? Kakak jatuh sakit. Sialan, kau pasti sudah membuatnya marah. Aku harus segera kembali. Aku tidak bisa membiarkan kakek melakukan hal gegabah. Villa keluargaku. Tuan Han, terima kasih telah menemaniku ke keluarga Jim. Bukan apa-apa. Aku awalnya datang kali ini untuk menemui kakekmu. Aku tidak menyangka dia jatuh sakit. Kau berlagak lagi. Tuan tua kami bukan seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Xiao Tan diam. Presiden Gu, aku masih ingin mengatakan, hari ini demi dokter hewan ini, kau tidak ragu-ragu menyinggung Ketua Liu. Jika kau benar-benar membuatnya marah, dan dia mendendam padamu, posisimu sebagai presiden akan terancam. Jangan lupa, Tuan Muda Gu yang bajingan itu masih mengincarmu dengan serakah. Mari kita lihat nanti. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kakekmu pasti akan baik-baik saja. Berlagak lagi. Kakak, aku sudah membawa tabib ilahi untuk menemuimu. Kakak, Tuan Muda Gu tunggu aku. hei, aku bilang Presiden Gu, kenapa kita tidak masuk dengan cepat? Kalau tidak mereka akan mendahului kita. Tabib Sakti Hu ini, dia akan mengkhianati kita cepat atau lambat. Jangan khawatir. Tabib Ilahi Hu bukan orang seperti itu. Aku pikir Xiao Hu memiliki hati yang lurus. Dia tidak akan melakukan tindakan pengkhianatan. Apakah kau akan mati jika tidak berpura-pura? Jika bukan, karena Presiden Gu kita hari ini, reputasimu pasti sudah hancur sejak lama. Belum masuk. Ketua Liu, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan tua Gu tiba-tiba jatuh sakit. Sebagai perwakilan berkuasa penuh dari Su Chen, sudah sepantasnya aku datang berkunjung. Jika kebetulan
Sesuatu terjadi pada Tuan Tua. Aku harus mempersiapkan urusan tahun depan lebih awal. Kakekku akan baik-baik saja. Tuan Han, mari kita masuk dengan cepat. Villa keluargaku. Tabib Ilahi Hu. Sakit apa kakekku? Baiklah. Aku mengerti. Kalian semua personal yang tidak relevan. Gukun tahu ayah dari Guyan Li. Keluar. Han Jiajun, apa yang masih kamu lihat di sini? Tidakkah kamu dengar mereka menyuruh kita pergi? Personel yang tidak relevan yang mereka sebutkan hanya merujuk padamu. Kamu. Siapa kau? Selain Tabib Sakti Hu dan Ketua Liu. Kalian semua orang luar. Keluar sekarang. Han Jiajun, kamu dengar itu kan? Jangan bilang bahwa seorang dokter hewan biasa sepertimu masih berpikir kamu bisa menyembuhkan keluargaku. Ayah, ini adalah tabib ilahi yang secara khusus saya undang. Dia seorang tabib ilahi. Seorang tabib ilahi yang sangat kuat, terutama dalam hal mengobati kucing dan anjing. Dia benar-benar luar biasa. Guyan Li, lihatlah orang-orang macam apa yang kau bawa. Tuan Gu, penyakit Tuan Tua Gu memiliki beberapa masalah. Tabib Sakti Hu, katakan saja apa maksudmu. Sejak kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Aku curiga bahwa Patriark mungkin telah diracuni. Diracuni apa? Diracuni apa? Omong kosong. Bagaimana mungkin ayahku diracuni? Dia hanya terlalu ketakutan. Terlalu ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Ayah, tolong bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya saat kami hendak pergi, kami menerima pesan. Jarum emas giok hampa muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Apel. Jarum emas giok hampa. Jarum emas giok hampa apa? Apa itu? Jarum emas giok hampa adalah artefak magis dari ketua lembah-lembah dokter jahat. Selama jarum itu ada, orang itu hidup. Jika jarum itu musnah, orang itu musnah. Tidak hanya itu, ketua lembah kami, ketika digabungkan dengan jarum emas giok hampa, dapat mencapai alam tertinggi, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu berarti ketua lembah telah muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Seperti apa jarum emas giok hampa ini terlihat? Han Jiajun sepertinya memiliki satu set jarum emas. Dia bahkan sangat menghargainya. Sedikit orang yang benar-benar melihat jarum emas giok hampa. Namun legenda mengatakan bahwa jarum emas giok hampa bersinar. Bersinar. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Han Jiajun, seorang dokter hewan biasa, mungkin memiliki jarum emas giok hampa? Adapun keluarga Ki di Jiangdong, mereka selalu tidak hormat kepada lembah dokter jahatku. Aku sudah lama menyarankan kepada ketua lembah agar kita sepenuhnya menangani mereka. Seperti yang diharapkan, ketua lembah sudah bergerak. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan berani tidak menghormati lembah dokter jahatku mulai sekarang. Han Jiajun, apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir kau sangat kuat? Setelah ketua lembah tiba, aku jamin dia akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku menunggunya. Betapa konyolnya. Gukun tahu, aku sebagai dari lembah dokter jahat, perwakilan penuh di Suchin, memerintahkanmu. Segera tangkap dokter hewan kecil ini untukku. Han Jiajun, nasib keluarga Ki di Jiangdong adalah masa depanmu. Seseorang. Han Jiajun, kau sudah sekarat. Cepatlah dan minta maaf. Ayah, Tuan Han, baru saja salah ucap sesaat. Tolong maafkan dia kali ini. Xiao Li ini adalah keinginan ketua Liu. Ketua Liu, tolong demi Tuan Han, yang pernah membimbing tabib ilahi Hu, dan menyelamatkan Anda. Tolong maafkan dia atas ketidakhormatannya. Itu juga bisa. Selama anak ini berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali, aku akan mengampuninya. Han Jiajun, cepatlah minta maaf seperti yang dikatakan ketua Liu. Dia, seseorang yang racun internalnya akan kambuh lagi. Apa dia pantas? Baiklah kau dokter hewan. Jangan salahkan aku Liu, karena tidak memberimu kesempatan. Sekarang. Sakit sekali. Ketua Liu, ada apa? Han Jiajun, kau pasti sudah melakukan sesuatu. Kamu Han Jiajun. Beraninya kamu diam-diam mencelakai ketua Liu. Lembah dokter jahat tidak akan melepaskanmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja Dokter Dewa Wang. Waktu teknik akupuntur sudah habis. Apa Tuan Han ini? Aku baru saja bilang. Teknik akupuntur Dokter Ilahi Wang hanya bisa untuk sementara menekan peredaran racun di tubuhnya.
Begitu waktunya habis, itu akan otomatis terlepas. Dokter Dewa Hu cepat periksa Ketua Liu. Tapi kepala keluarga ini. Ayahku baik-baik saja untuk sekarang. Kondisi Ketua Liu lebih serius cepat. Sakit sekali. Baiklah. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Hanya. Apa kau bahkan tahu bagaimana cara mengobati ini? Ketua Liu. Aku juga tidak tahu bagaimana Dokter Dewa Wan menusukkan jarum. Aku benar-benar tidak bisa mengobatimu. Tidak berguna semua dukun-dukun. Dokter Dewa Hu, kau orang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengobati Ketua Liu. Apa gunamu? Siapa yang berteriak seperti itu? Kinai kepala keluarga Qin. Di tengah malam. Apa mereka menyembelih babi? Ketua Liu, bagaimana bisa itu kau? Sakit sekali. Ketua Liu. Dokter Dewa Wan, ini semua perbuatanmu. Racun di tubuhku belum sembuh sama sekali. Cepatlah sembuhkan aku dari racun ini. Bagaimana bisa? Ketua Liu, jangan khawatir. Aku akan segera melakukan jarum kembali 2 bayangan padamu. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak berhasil? Ini menyiksaku. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin tidak berguna. Dokter Dewa Wang, seriuslah. Aku sudah sangat serius tapi... Aku benar-benar tidak sakit lagi. Kau benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan ajaib Dokter Dewa Wan. Racunnya sudah menyerang organ vitalnya. Jika aku tidak segera bertindak, dia pasti akan mati. Han Jiajun, apa kau benar-benar berpikir bahwa kemampuan medis dari seorang dokter hewan biasa sepertimu lebih unggul dari Dokter Dewa Wan? Betapa konyolnya. Hei, kenapa kau tidak membantahnya? Tuan Muda Sun, barusan Han Jiajun berkata bahwa racun di tubuh Ketua Liu akan kambuh dan kemudian itu benar-benar kambuh. Apa? Kebetulan, benar-benar kebetulan. Benar Dokter Dewa Wan. Ya, itu pasti kebetulan. Jarum kembali 2 bayangan milik orang tua ini benar-benar mendalam dan tak terduga. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa memahaminya? Dia hanya membuat tebakan liar. Dokter Dewa Wan, apa kau yakin aku benar-benar tidak akan merasakan sakit lagi? Ketua Liu, kau harus percaya pada kemampuan medisku. Di dalam Sucheng ini, siapa yang kemampuan medisnya bisa melebihi orang tua ini? Itu adalah Dokter Dewa Wan dari keluarga Qin kami. Kemampuan medisnya tak tertandingi di seluruh dunia. Dokter Dewa Hu, dia tidak pantas. Patriarkin, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Presiden Gu, jika Dokter Dewa Hu benar-benar seberbakat itu, bagaimana bisa dia belum menyembuhkan Gutu? Kau bahkan mengundang dokter hewan itu kembali. Semakin tua kau semakin mundur. Kau tidak mengenaliku. Konyol, bagaimana bisa orang tua ini tahu? Seorang dokter hewan biasa. Tapi bagaimana bisa orang ini terlihat sedikit familiar? Sepertinya dia benar-benar melupakan yang satu ini. Gutu, siapa sangka bahwa kejatuhan satu keluarga Qi akan menakutimu sampai sejauh itu. Kau benar-benar cukup rapuh. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak terjadi hari ini. Kenapa kita tidak di bawah saksi Ketua Liu? Melihat siapa yang bisa menyembuhkan Gutu berhasil dapat kuota lebih tahun depan. Ini saran yang bagus, saya setuju. Aku keberatan bagaimana ini bisa begitu sembrono. Gu Yanli, meskipun kau adalah presiden grup Go, aku rasa kau tak berani menerima tantangan. Bukan, jika kau tidak mampu, biarkan aku yang melakukannya. Gu Xingqing, sekarang bukan waktunya untuk omong kosongmu. Aku rasa kau yang membuat keributan, bukan? Mereka sudah datang ke pintu kita untuk memprovokasi kita. Kau hanya tahu cara mundur. Namun kamu masih mengaku sebagai ratu dunia bisnis Bin Hai. Saya rasa itu sepenuhnya dibuat-buat, bukan? Apa kau tidak menyebalkan? Apakah keluarga Gumu akan menerima tantangan ini atau tidak? Jika kau tidak menerima tantangan ini, aku akan langsung mengumumkan keluarga Qin sebagai pemenang. Gu Yanli, menyerahlah saja dan menikahi tuan muda ini dengan patuh. Sekarang setelah keluarga Qi dari Jiangdong dihancurkan, keluarga Sun kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangdong. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa seperti Han Jiajun dibandingkan dengan tuan muda ini? Siapa bilang suami saya tidak berguna? Feng Meng, Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran. Dari mana gadis ini berasal? Sangat cantik. Lancang. Beraninya kamu menghina nona muda kami, menamparmu. Kau berani memukulku. Apa kau tidak tahu? Aku adalah tuan muda keluarga Sun. Keluarga bangsawan nomor 1 di Jiangdong sekarang. Jika kau membuatku marah, kalian semua akan mati. Bukankah kamu hanya putra Sun Tianlong? Mengapa kamu begitu sombong? Kau kenal ayahku? Kami baru saja datang dari Jingdong. Bolehkah saya bertanya, siapa kalian berdua? Feng Meng dari ibu kota Kekaisaran. Mungkinkah itu Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran? Nona Feng. Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran. Jadi ini Nona Feng dari ibu kota Kekaisaran secara langsung. Saya Qin Hai dari keluarga Qian. Siapa barusan yang meremehkan? Suami saya.
Nona Feng, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin suami Anda ada di sini? Nona Feng, kau beraliansi nikah dengan keluarga Giuku. Tuan muda Gu, Baiklah, aku mencintaimu. apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Suami saya adalah dia. Apel, maksud Anda dokter hewan ini adalah suami Anda. Bagaimana ini mungkin? Anda pasti berbohong. Nona Feng, apakah itu benar? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan? Suami, meskipun kita belum bertemu, saya sudah melihat fotomu. Perjodohan kita sudah diputuskan oleh generasi sebelumnya sejak lama. Ini tidak mungkin. Nona Feng, dia hanyalah seorang dokter hewan kecil. Dan dia adalah menantu numpang tinggal di keluargaku selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia tunanganmu? Ya, Nona Feng, apa statusnya? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika nona muda ini bilang dia tunanganku, maka dia tunanganku. Apa kau punya keberatan? Suamiku, kau membuatku mencari begitu lama. Jadi kau ada di Jingdong. Kupikir kau pergi ke Suchang. Jiangdong adalah karena jarum emas Gyuk hampa. Han Jiajun, saya tidak menyangka. Pendukung Anda adalah Nona Feng. Tidak heran Anda begitu sombong. Anda sudah punya tunangan. Mengapa Anda masih mencoba merebut wanita saya? Bukan urusanmu. Han Jiajun, jangan anggap Nona Feng sebagai alasan kekuatanmu. Kau bisa bersikap sombong. Kau dan Nona Feng bukanlah pasangan yang cocok. Nona Feng akan menendangmu keluar cepat atau lambat. Urus saja urusanmu sendiri dulu. Kau, Han Jiajun, jangan lupa bahwa sebelumnya, Anda bahkan menyamar sebagai ketua lembah-lembah dokter jahat. Bahkan jika itu Master Aula Dewa Perang, tidak bisa melindungi Anda juga. cukup. Aku tidak peduli lembah atau aula, apa tempat Anda berasal. Aku hanya peduli siapa yang bisa menyembuhkan kakakku. Benar, saya hampir lupa tentang ini. Apakah Anda akan menerima tantangan ini atau tidak? Kabit Ilahihu. Saya tidak bisa bagaimana kalau kita panggil Tuan Han. Mengandalkan dokter hewan tampan itu. Kalau begitu bisnis keluarga Guku, bukankah semuanya akan hancur? Tuan Han, bagaimana menurut Anda? Yang mulia ini menerima. Tidak, saya sama sekali tidak setuju. Ketua Gu, pria cantik ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Han Jiajun, kau berakting lagi kan? Kau benar-benar pikir Nona Feng jati bekinganmu. Kau tak terkalahkan. Akan ku beritahu kepala keluargaku ini, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau akan mengalami kesulitan. Han Jiajun, ada jalan ke surga, tapi kau tidak memilihnya. Dan ada gerbang neraka tetapi Anda justru menyerbu masuk. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membiarkanmu bersaing dengan tabib ilahiwan dari keluarga Qian. Mari kita lihat siapa yang bisa menyembuhkan kepala keluarga Gu. Tapi izinkan saya mengatakan ini di awal. Jika Anda gagal, maka hutang lama dan hutang baru dihitung sekaligus. Sudah berakhir. Fondasi keluarga Gu kita akan segera dihancurkan oleh dokter hewan ini. Cukup omong kosong. Nak, mari kita mulai. Jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan ini. Kau duluan. Jika aku pergi duluan, tidak ada di antara kalian yang akan punya kesempatan untuk pamer. Aku hanya takut kau tidak punya kemampuan. Tapi izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Racunnya akan kambuh lagi. Berhenti mengutukku. Han Jiajun, jangan kira Anda kuat karena dukungan Nona Feng. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini Sucheng, bukan ibu kota kekaisaran. Itu benar, saya beritahu Anda. Dalam hal keterampilan medis hanya lembah dokter jahat saya yang tertinggi. Tepat sekali dengan level dokter hewan sepertimu. Kau bukan apa-apa di mata ketua Liu kami. Tuan Han, jangan pedulikan mereka. Tolong cepat obati kakakku. Baiklah. Tunggu. Guyan, mari kita perjelas dulu. Jika anak ini menyebabkan masalah saat merawat kakak, Anda akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Sangat sederhana, serahkan posisi ketua Gu dan semua sahammu. Pergi tanpa apa-apa. Tunggu sebentar, bukan hanya itu. Jika Anda kalah, Anda juga harus segera menikah ke keluarga Sun. Baiklah, aku percaya pada Tuan Han. Ketua Gu, Anda tidak bisa. Jika kita gagal, apa menurutmu Gu Xingqing dan yang lainnya? Masih akan membiarkanku tetap di posisi ketua? Jangan khawatir, aku di sini. Ketua wanita ini benar-benar beruntung. Sampai suamiku sendiri yang turun tangan. Racun kepala keluargaku. Lebih dalam dari yang kubayangkan. Apel, apakah Anda mulai membuat alasan untuk ketidakmampuan Anda? Menurut pendapat orang tua ini, kepala keluarga Gu sama sekali tidak diracuni. Melainkan koma yang disebabkan oleh kejang-kejang. Kejang-kejang. Lihat semuanya. Napas patriar Gu lambat dan berat. Kulitnya gelap. Ini jelas disebabkan oleh kejang-kejang yang berlebihan.
Dia pasti telah distimulasi oleh sesuatu. Ya, kami dulu dapat kabar tentang keluarga Qi dari Jiangdong. Telah dimusnahkan. Ayah saya kemudian jatuh koma. Ini jelas alasannya. Ini tidak ada hubungannya dengan keracunan, Maman. Bahkan saya seorang lelaki tua terkejut. Setelah mendengar berita pemusnahan keluarga Qi, dia juga terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir lembah dokter jahat jarang muncul. Banyak keluarga telah mengembangkan motif tersembunyi. Siapa sangka pada saat ini keluarga Qi memilih untuk berkhianat. Sekarang baguslah, mereka pantas dimusnahkan. Seperti yang diharapkan dari Dokter Dewa Wang. Han Jiajun, sampai kapan kau akan terus berakting? Apa kau baru akan senang jika ada yang meninggal? Kalian semua diam, tidak ada yang boleh mengganggu suamiku saat dia mengobati pasien. Bukankah itu hanya latar belakang keluarga yang baik? Apa hebatnya itu? Bahkan pria seperti Han Jiajun bisa disukai olehnya. Jelas seleranya juga tidak terlalu bagus. Jika Han Jiajun menyebabkan masalah nanti, aku ingin melihat bagaimana kau menanganinya. Suamiku sangat tampan. Benda apa ini? Ini benar-benar bersinar. Ada apa ini? Trik sulap. Mencolok dan dangkal. Itu hanya berguna jika benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Kakek. Tabib Ilahihu, tolong cepat datang dan periksa kakakku. Sial, Patriark sudah berhenti bernapas. Guyan Leilihan, kau benar-benar membiarkan pria tampan ini membunuh kakak. Patriark Gu benar-benar tidak berdenyut. Gu tua, aku tidak percaya seorang pria dengan reputasi seumur hidupmu akan mati dengan kematian yang menyedihkan seperti itu. Ketua Gu sudah kubilang jangan percaya pada pria tampan ini. Tapi kau tidak mau mendengarku. Han Jiajun, apakah ini keahlian medis yang sangat kau banggakan? Selain trik-trik mencolok dan dangkal itu, kau hanya cocok untuk mengobati kucing dan anjing liar. Seorang dokter hewan rendahan berani mengobati orang. Guyan Li, mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Aku mengusulkan agar kita segera mengadakan rapat dewan untuk mencopot Guyan Li dari jabatannya sebagai ketua dan mengambil kembali semua sahamnya, mengusirnya dari keluarga Gu. Gu Xingqing, apakah kamu manusia? Tubuh kakak bahkan belum dingin, dan kau sudah begitu tidak sabar. Beraninya kau mengatakan itu. Kau berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti kakak. Aku akan membalaskan dendam kakak. Kau Han telah membunuh patriarku. Aku atas nama lembah dokter jahat akan menghukummu dengan berat. Bahkan keluarga Feng dari ibu kota kekaisaran tidak bisa ikut campur. Seseorang. Bukankah kalian semua sedikit merayakan terlalu cepat? Siapa yang memberitahumu Gu Changxian sudah mati? Bahkan suamiku belum mengatakan kakekku meninggal, dan kalian semua begitu cepat mengambil kesimpulan. Bajingan berhenti berlagak. Patriark keluarga Gu tidak lagi berdenyut. Jika itu bukan kematian lalu apa? Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Dokter Ilahihu. Memang saat ini masih tidak ada denyut nadi. Tuan Han, kali ini kau benar-benar akan menyebabkan masalah besar. Kakek, Mencari masalah-masalah besar apa? kakak kau baik-baik saja. Ayah, Apel, kakek belum mati. Ini benar-benar membingungkan. Bukankah orang tua ini sudah mati? Ini palsukan. Mungkinkah dokter hewan menyembuhkan manusia? Dokter Ilahi Wang, bukankah kau bilang dia sudah mati? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak percaya suamiku? Gutua, kau benar-benar tidak mati. Kau tidak membodohi kami barusan. Membodohi? Apa yang kubodohi darimu? Patriark begini. Barusan Dokter Ilahi Wang dan yang lainnya berkata bahwa Tuan Han menyebabkan masalah dengan perawatanmu jadi. Tuan Han, Gu Changxian kakak dari Guyan Li. Tuan Han inilah. Jangan biarkan penampilannya sebagai dokter hewan menipumu. Sebenarnya keterampilan medisnya. Anda adalah ketua lembah. Lembah. Ada apa Patriark Gu? Dia baru bangun dan sudah gagap. Itu ketua lembah. Apa maksud kedipan itu? Mungkinkah dia tidak ingin aku mengungkapkan identitasnya? Kakek, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Han Jiajun yang menyembuhkanmu. Terima kasih Tuan Han, karena telah menyelamatkanku. Kakak, mengapa kau memberikan bajingan ini rasa hormat yang begitu besar? Dia kebetulan menyelamatkanmu secara tidak sengaja. Benar sekali, tepat. Dokter hewan seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan Patriark Gu? Tepat sekali. Patriark Gu jelas menderita koma yang disebabkan oleh kejang-kejang. Itu bukan keracunan seperti yang kau klaim. Kejang berlebihan. Patriark Gu, kau pasti sudah mendengar tentang kehancuran, kematian keluarga Qi dan kemudian menjadi ketakutan dan gelisah.
dan tiba-tiba mengalami kejang bukan? Bukankah begitu? Liu Haixi, aku menyarankanmu untuk bicara lebih sedikit. Kalau tidak racunnya akan kambuh lagi sebentar lagi. Han Jiajun, kau hanya mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan nyawa Tuan Tua Gu. Kau hanya seorang dokter hewan kecil. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Aku Liu, aku adalah perwakilan penur lembah dokter jahat di Suqing. Lalu, Suqing. apakah kau merasakan sedikit nyari? Aku memberitahumu. Semakin banyak kau bicara, semakin cepat racunnya akan bekerja, karena aliran darahmu akan lebih cepat. Lalu, bang, Kentut. Racunku menyebar. Ketua Liu. Dokter Ilahi Wang, cepat. Dokter Ilahi Wang, kau. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas efektif sebelumnya. kursi ini sudah mengatakannya. Semakin gelisah kau, semakin cepat racunnya menyebar. Sekarang racunnya sudah mencapai organ dalammu, kecuali kursi ini. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak, aku tidak percaya. Dokter Ilahi Wang, cepat-cepat. Ketua Li, mengapa tidak berhasil? Bagaimana bisa tidak berguna? Tua, kemarilah. Ayo bantu bersama. Wang Tua, keterampilan medismu lebih unggul dariku. Jika bahkan kau tidak punya solusi, apa yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau memohon pada Tuan Han? Ketua Liu, mengapa kau tidak memohon pada Tuan Han? Apa? Kau ingin aku memohon pada si tidak berguna itu? Mustahil. Kau benar-benar tidak menghargai kebaikan. Karena kau menolak untuk memohon belas kasihan. Maka matilah. Aku tidak ingin mati. Tuan Han, aku salah. Aku mohon padamu, selamatkan aku, selamatkan aku. Han Jiajun, karena kau memiliki kemampuan ini, maka cepat obati Ketua Liu. Kalau tidak, jika kau membuat marah lembah dokter jahat. King Tua, mengapa Anda berbicara kepada Tuan Han seperti itu? Aku hanya mengajari beberapa anak muda bagaimana bersikap. Jangan kira kau hebat, karena sedikit belajar kedokteran, kau bisa memamerkan kekuatanmu. Tahukah kau selalu ada gunung yang lebih tinggi? Tidakkah Anda tahu identitas Tuan Han? Bukankah dia hanya dokter hewan tampan, yang mengandalkan keterampilan medisnya untuk mendapatkan perhatian Nona Feng? Ada apa ini? King Tua ternyata tidak mengenali Ketua Lembah. Sepertinya beberapa orang tidak ingin kau hidup. Bantu aku berdiri. Ketua Liu. Ketua Liu, mengapa kau memukulku? Aku memukulmu karena kau ingin aku mati. Cepat minta maaf kepada Tuan Han. Ketua Liu, saya membela Anda. Omong kosong. Kau bocah, aku beritahu kau. Jika aku mati, kau juga tidak akan tenang. Cepat minta maaf. Baiklah, aku akan minta maaf kepada Tuan Han. Tuan Han, mohon cepat selamatkan Ketua Liu. Beberapa orang benar-benar tidak akan bergerak saat dipimpin, tapi mundur saat dipukul. Suamiku, ayo kita pergi. Jangan selamatkan mereka. Hanya Liu Haixi belaka. Apakah dia diselamatkan atau tidak masalah. Tapi seseorang benar-benar meracuninya. Lagi pula racun di tubuh Gu Changxiang. Juga yang satu ini. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai mereka? Sudahlah, Liu Haixi ini adalah orang kakak senior. Kita harus memberinya sedikit muka, agar dia tidak membuat masalah lagi untukku nanti. Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Tuan Han, terima kasih. Ketua Liu, apakah benar tidak ada racun lagi di tubuhmu? Kau tunggu saja sampai kami pergi. Pria tampan itu telah menyinggung lembah dokter jahat. Kau pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Wang Tua, ayo kita pergi. Siapa kau? Bagaimana kau bisa berakhir di kediaman keluarga Jiuku? Kakak dia milikku. Kakek, dia adalah pacar baru sepupu laki-lakiku. Bukan hanya itu, dia juga punya identitas lain. Dia adalah mantan istri Tuan Han. Apa dia mantan istri Tuan Han? Bagaimana mungkin dia pantas? Benar, dia memang mantan istri Tuan ini. Alasan Tuan ini menceraikannya. Semuanya berkat cucumu. Gu Shenking, apakah semua yang dikatakan Tuan Han benar? Kakak, jangan dengarkan omong kosong dukun ini. Cerita sepihak. Nona Mengji dan aku benar-benar saling mencintai. Jika kau tidak percaya padaku, Berlutut. Kepala keluarga Gu, dia adalah cucu kandungmu sendiri. Justru karena dia adalah cucuku sendiri. Itulah mengapa aku harus memukul dia sampai mati. Kau bahkan berani mencuri istri Tuan Han. Apa kau bosan hidup? Dan kau wanita, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? kakak, Nona Mengji selalu benar-benar mencintaiku. Han Jiajun sama sekali tidak punya perasaan padanya. Keterlaluan.
Lihat saja aku akan memukulinya sampai mati. Kakek, tolong tenanglah. Jangan biarkan pasangan jahat ini merusak kesehatanmu dengan kemarahan. Itu tidak sepadan. Saya minta maaf. Tuan Han. Ini hanya karena saya gulali dalam mendisiplinkan. Sehingga bencana seperti itu terjadi. Tidak masalah. Wanita seperti itu tidak pantas berada di sisi tuan ini. Beberapa orang memang tidak tahu bersyukur atas keberuntungan yang dimiliki. Gu Shenkim, biarkan orang tua ini memberitahumu. Selama orang tua ini hidup, wanita ini tidak akan pernah masuk gerbang keluarga Gu kita. Tidak mungkin Tuan Muda Gu bilang dia akan menikahiku. Jika dia berani menikahimu, aku akan mengusirnya dari keluarga bersama denganmu. Tuan Han, cucu saya yang mengecewakan ini menghancurkan pernikahan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan menikahkan cucu perempuan saya dengan Anda. Bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Ayah, Kakek, sama The sekali film tidak. was translated and Nona muda narrated by ini keberatan. Media. Siapa kau? Beraninya kau menentang kehendak kepala keluarga ini. Kakakku yang kurang ajar. Kau hanyalah kepala keluarga Gu. Nona mudaku adalah putri sah yang bermartabat dari keluarga Feng ibu kota kekaisaran. Master Aula Dewa Perang dari keluarga Feng ibu kota kekaisaran. Putri Feng Yuan Seng. Benar sekali. Lagi pula nona muda kami dan Tuan Han sudah memiliki pertunangan. Suamiku adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi hanya kau yang bisa melakukan itu. Lagi pula pernikahanmu adalah perjodohan. Itu sama sekali tidak dihitung. Siapa bilang itu tidak sah? Tanya suamiku. Apa dia mengakuinya? Bukan berarti aku mengatakan tapi. Bisakah kalian berdua melepaskanku dulu? Tidak, tidak. Wanita sialan. Anda bertunangan dengan Nona Feng bagaimana? Maka keluarga Gu saya akan sedikit rugi. Nona Feng akan menjadi istri utama. Cucu perempuan saya akan menjadi selir. Bagaimana menurutmu? Kakek, bagaimana bisa kau melakukan ini? saya katakan kepala keluarga. Meskipun dokter hewan ini, dia memang memiliki beberapa keahlian nyata, tapi untuk membiarkan ketua Gu menjadi selirnya. Tutup mulutmu. Nona Feng, bagaimana menurut Anda? Gu Changxing tidak. Apakah kau tidak mendengarkanku? Jika kalian berdua tidak melepaskanku segera, aku benar-benar akan marah. Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan. Jika dia tidak melepaskan, aku juga tidak akan melepaskan. Sampah tak berguna. Mengapa dia harus punya dua wanita? Kalian tidak mau melepaskan, kalau begitu aku akan. Suamiku, kau mau kemana? Tunggu aku. Xiao Li, cepat kejar dia. Jangan biarkan Nona Feng mendahului Emo. Kakak, bukankah ini salah? Tepat sekali ayah. Anda membiarkan Xiao Li menjadi selirnya. Ini benar-benar. Apa-apaan yang kau tahu? Tuan Han bukanlah orang biasa. Bahkan sebagai selir, keluarga Gu kita masih akan mendapatkan keuntungan besar. Lagi pula Xiao Li juga menyukai Tuan Han. Siapa yang akan melepaskan calon suami yang kaya dan diinginkan, lalu memperebutkan orang pamer yang tidak berguna? Xiao Li, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya. Kakek, aku akan pergi. Villa keluarga Feng. Naga biru Dewa Perang dari Master Aula Dewa Perang. Tabib Suci Lu, bagaimana keadaannya? Ketua balai, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Menurut penyelidikan saya, Ketua balai kemungkinan besar telah diracuni. Apa? Chen Ji, istri dari Ketua Balai Dewa Perang. Feng tua kita biasanya menyendiri dan tidak pernah menyinggung siapapun. Bagaimana mungkin dia bisa diracun? Sialan. Siapa sebenarnya yang meracuni ketua balai kita? Jika aku menangkap mereka, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Tabib Dewa Lu, kemampuan medismu luar biasa. Bisakah Anda menyelamatkan Feng tua kami, saya mohon? Tabib Tirahilu, tabib ajaib dari Balai Dewa Perang. Izinkan saya untuk memeriksanya lagi. Baiklah Tabib Dewa Lu, silakan periksa dia. Bagaimana situasinya? Jika tebakanku benar, Ketua Balai Feng kemungkinan besar diracuni oleh racun daun harum perang. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Racun ini mematikan. Tidak mematikan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tetap akan berakibat fatal. Intinya ilmu bela diri Ketua Balai Feng sangat mendalam, dan si peracun secara khusus meningkatkan dosisnya. Inilah yang menyebabkan Ketua Balai Feng tetap tidak sadarkan diri hingga hari ini. Ini harus segera diselesaikan. Jika tidak,
Dalam jangka pendek ia hanya akan kehilangan semua ilmu bela dirinya. Dan dalam jangka panjang akan berakibat fatal. Apa? Tabib Dewa Lu, saya mohon. Bisakah Anda menyelamatkan Feng Tua kami? Namun ini sangat sulit. Saya perlu mengundang guru saya. Kalau begitu cepat pergi dan undang guru Anda. Baik. Guru saya tidak berada di ibu kota kekaisaran. Mungkin membutuhkan waktu untuk menunggu. Namun mengundangnya juga akan disertai dengan permintaan kecil. Tidak masalah. Selama Feng Tua kami bisa disembuhkan. Tidak peduli seberapa besar permintaan yang Anda ajukan. Kami bisa memenuhinya. Ngomong-ngomong Tabib Sucilu, apakah Anda tahu siapa sebenarnya yang meracuni ketua balai kita yang terhormat? Kalian tahu soal lembah dokter jahat? Lembah dokter jahat. Lembah dokter jahat. Berhenti. Ini adalah tanah penting keluarga Feng. Tidak ada yang diizinkan masuk. Beraninya kalian berani menghentikan bahkan aku. Kalian tidak mengenaliku kan? Kami menerima perintah bahwa bahkan seekor lalat pun tidak diizinkan masuk. Sungguh tidak masuk akal. Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa aku masih perlu melapor padamu? Siapa itu yang berteriak-teriak di luar sana? Nona Anda akhirnya kembali. Paman Long. Ada apa ini? Dari mana mereka datang? Nona ketua balai diracuni tadi. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Dan mereka baru dipindahkan dari balai Dewa Perang. Wajar jika mereka tidak mengenali Nona. Dasar bajingan. Ini adalah putri terhormat ketua balai. Siapapun bisa saja melukai ketua balai. Tetapi dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya. Nona saya sudah memarahi mereka. Anda juga tenanglah. Cepat pergi dan periksa ketua balai. Mengingat kesetiaan mereka yang tak terbagi, aku tidak akan menyalahkan mereka suamiku. Ayo pergi. Tunggu. Nona siapa ini? Paman Long, apa kau tidak mendengarku memanggilnya barusan? Ini tentu saja suamiku. Saya memang tahu tentang seorang suami. Ketua balai membuat perjanjian pernikahan. Sepertinya berasal dari lembah dokter jahat. Apa kau tidak tahu tentang ini? Paman Long, ayahku dan lembah dokter jahat. Ketua lembah sebelumnya membuat perjanjian pernikahan. Jadi itu berarti dasar bocah Anda berasal dari lembah dokter jahat. Penjaga tangkap dia. Tunggu, Apa maksudnya ini? pasti ada kesalahpahaman Paman Long. Bagus sekali Anda mengabaikan jalan menuju surga. Dan datang mengetuk pintu neraka sendiri. Tunggu Paman Long, apa kau salah? Suamiku adalah ketua lembah dokter jahat saat ini. Tidak salah lagi, dialah yang akan kita tangkap. Hati-hati. Jangan sakiti Nona Serang. Bagus sekali, tidak heran Anda begitu sombong. Berani menerobos masuk ke dalam keluarga Feng sendirian. Anda memang punya beberapa keahlian. Namun, Anda terlalu meremehkan balai dewa perang kami, bukan? Paman Long, apa ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Nona jangan tertipu olehnya. Cepat menyingkir. Paman Long, kau pasti salah. Nona menyingkirlah. Jika tidak, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Saya akan menganggap Anda sebagai kaki tangan. Meng Min, kamu harus menyingkir dulu. Biarkan aku berbicara baik-baik dengan teman dari balai dewa perang ini. Tidak di satu sisi ada suamiku. Sementara itu para tetua di sana menyaksikanku tumbuh. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian terluka. Bagus sekali, Anda memang pria yang tangguh. Namun perhitungan di antara kita perlu diselesaikan dengan benar. Meng Min, kamu sebaiknya tetap menyingkir. Meskipun kamu tidak percaya padanya. Tidakkah kamu percaya pada kehebatan suamimu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tidak tahu kehebatan suamimu. Kurang ajar. Anda benar-benar membuat Nona bajingan mati. Suamiku jangan. Jangan khawatir Meng Min. Aku tahu dia adalah seniormu. Aku akan bersikap lunak padanya. Dasar berandal Anda mencari mati. Kamu tidak bisa melakukannya lagi kan? Sekarang giliranku. Paman Long, apa kau baik-baik saja? Aku tidak menggunakan banyak tenaga. Dia hanya jatuh itu saja. Kurang ajar. Dasar bocah, beraninya Anda menghina saya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku juga punya emosi tahu. Aku melakukan ini hanya demi Meng Min. Bahwa aku mengampunimu kali ini. Benar Paman Long. Kemampuan bela diri suamiku luar biasa. Kau harus menyerah. Nora, Anda benar-benar memihak dia. Anda layak bagi ketua balai, bagaimana dengan ini? Bukankah ayahku diracun? Kemampuan medis suamiku luar biasa. Sengaja aku bawa dia kembali demi detoks ayahku. Bagaimana itu mengkhianatinya? Mana Anda pasti telah ditipu olehnya. Dasar keparat, tidak peduli seberapa kuat Anda. Balai dewa perang kami tidak akan pernah menyerah. Hai, aku memberitahumu kamu. Cukup tidak masuk akal. Sejak aku masuk, kamu terus menargetku. Aku bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan. Benar Paman Long, pasti ada kesalahpahaman.
Kesalahpahaman apa yang Anda bicarakan? Dia yang baik dan dia juga yang jahat. Dia bertanggung jawab atas segalanya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku telah menyinggungmu? Kalau begitu saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda ketua lembah dokter jahat? Ya aku. Kalau begitu saya bertanya lagi kepada Anda. Dan harum perang. Apakah itu ulah lembah dokter jahatmu? Ya. Bukankah itu sudah cukup? Apa yang perlu dijelaskan? Meracuni ketua aula. Bukankah itu yang dilakukan lembah dokter jahatmu? Lalu kau dengan munafik datang untuk mengobatinya. Katakan padaku, apa tujuanmu yang sebenarnya? Suamiku, Akan ku beritahu. Tidak peduli seberapa kuat lembah dokter jahatmu. Aula dewa perang kami tidak bisa diremehkan. Paling buruk, ketika saatnya tiba. Kita akan bertarung sampai mati. Meng kamu sudah bersamaku selama ini. Kamu harus percaya aku tidak bersalah. suamiku aku percaya padamu. Nona jangan tertipu olehnya. Dialah yang meracuninya. Dan dialah juga yang mendetoksifikasinya. Menurutku dia pasti menyembunyikan konspirasi. Paman Long, suamiku selama periode ini selalu bersamaku. Bagaimana bisa dia meracuni ayahku? Bahkan jika bukan dia. Bukankah itu bisa jadi bawahannya? Tapi tentang masalah ini, itu mungkin memang terkait dengan lembah dokter jahat kita. Nona lihat. Bahkan dia sendiri mengakuinya. Cepat menjauh darinya. Kau bocah tunggu saja. Aku sudah memberitahu yang lain. Aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Tapi bisakah kita semua tidak mengalahkanmu? Dengan hanya 4 dewa perang dari balai dewa perangmu. Semuanya pada tahap akhir energi dalam. Aku bahkan tidak menganggap mereka ancaman. Nona kau. Maaf Paman Long. Aku menceritakan semua tentang situasi. Allah dewa perang kepada suamiku. Nona betapa bodohnya. Meskipun kamu tidak mengatakannya itu tidak masalah. Karena sekarang aku berada di alam guru besar. Alam guru besar bagaimana mungkin? Puluhan tahun berkultivasi agar sampai tahap akhir energi dalam. Bahkan ketua aula kami seorang jenius yang dikirim surga. Baru setelah berusia 50 tahun, berhasil menembus ke guru besar. Kau mungkin bahkan belum 30 kan? Bagaimana mungkin kau seorang guru besar? Paman Long itu benar. Suamiku benar-benar berada di alam guru besar. Kalau tidak menurutmu mengapa, aku akan begitu mudah menekanmu. Sialan jika kau ingin membunuh atau mencincangku. Lakukan sesukamu. Tapi jika kau ingin melukai ketua aula kami, kau harus melangkahi mayatku. Mengapa aku harus membunuhmu? Sama sekali tidak ada gunanya. Meng, mari kita tetap masuk. Dan jelaskan semuanya dengan jelas kepada ayah mertua. Baiklah Paman Long. Anda istirahat di sini sebentar dulu. Kami akan mendetoksifikasi ayahku lalu bicara. Untuk mencegahmu membuat masalah. Kalian semua istirahat di sini sebentar dulu. Jangan bergerak-gerak. Paman Long jangan khawatir. Dengan suamiku yang bertindak, ayahku akan segera baik-baik saja. Ibu, aku kembali. Meng kau kembali ayahmu dia. Dan ini adalah... Ibu ini adalah tabib dewa yang kundang untuk ayah. Dia bisa menyembuhkan racun di tubuh ayah. Apa? Benarkah apa itu benar? Bukankah dia terlalu muda? Halo Bibi Fen. Nama saya Han Jiajun. Bagaimana kalau saya periksa paman dulu? Baiklah kau lihat dulu. Ini memang racun daun harum perak. Meng. Tabib dewa yang kau undang ini punya beberapa kemampuan. Dia bisa mendeteksi racun daun harum perak. Benar ibu. Kemampuan medisnya benar-benar luar biasa. Cepat lihatlah. Ayo Meng bantu aku. Bantu paman duduk. Ayah. Feng Tua. Cepat-cepat lindungi ketua aula. Jangan biarkan bocah ini melukai ketua aula. Kau bocah kau benar-benar melukai ketua aula. Saudara-saudara ayo. Bunuh bocah ini. Apa yang kau lakukan? Nyonya jangan tertipu oleh bocah ini. Dia adalah suami nona muda. Ketua lembah dokter jahat. Dia mencoba membunuh ketua aula. Apa Meng? Bagaimana bisa kau membawa musuh kembali? Ibu dengarkan penjelasanku. Suamiku sama sekali tidak akan pernah menyakiti ayah. Jika begitu, mengapa kau menjebak kami saat kau masuk? Bukankah kami khawatir kamu akan mengganggu kami? Sepertinya kau berkomplot melawan ketua aula. Saudara-saudara ayo. Feng Tua apa kau baik-baik saja? Apa yang kalian semua lakukan? Ayah kau akhirnya bangun. Ketua aul, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Apa yang terjadi padaku? Meng kau juga kembali. Feng Tua. Kau akhirnya bangun.
Aku kira kau tidak akan pernah bangun lagi. Ibu sudah kubilang. Dengan suamiku di sini, ayah pasti akan baik-baik saja. Ini semua salah ibu. Aku salah menyalahkan menantuku. Suami. Kau bocah dari lembah dokter jahat itu. Halo Paman Feng. Saya Han Jiajun. Saat ini adalah ketua lembah dokter jahat. Ayah, sebenarnya kau telah diracun. Ini suamiku. Dia sudah sepenuhnya mendetoksifikasi Anda. Kau sudah berada di alam guru besar. Seperti yang diharapkan dari murid tertutup dari Yang Mulia Roh Surgawi. Ketika aku seusiamu, aku bahkan belum memasuki alam dalam. Saya hanya sedikit beruntung. Karena beberapa pertemuan kebetulan, saya cukup beruntung bisa menembus alam guru besar. Bukan begitu, ayah. Baru saja, suamiku benar-benar memberi pelajaran. Paman Long, pelajaran yang bagus. Paman Long, sekarang, Apakah Anda masih berpikir kami menindas ayah? Dewa Perang, tidakkah kau tahu bahwa anak dari lembah dokter jahat ini adalah menantuku? Bagaimana mungkin aku masih melakukan hal seperti itu? Ketua Aula, aku. Feng Tua, sebenarnya begini. Tadi seorang tabib sakti lu datang. Dia menemukan bahwa racun daun harum perak di tubuh Anda diberikan oleh lembah dokter jahat. Itulah mengapa Dewa Perang. Ya itulah yang dikatakan Dokter Ilahilo. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkan ini. Orang yang berniat buruk ini masuk. Jadi begitu. Sepertinya, Dokter Ilahilu ini ingin menjebak lembah dokter jahatmu. Dokter Ilahilu telah tiba. Apel, dia benar-benar berani datang ke sini. Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Jangan terburu-buru. Biarkan dia masuk. Saya ingin melihat trik apa yang dia lakukan. Baiklah, kita lakukan seperti yang Siohan katakan. Paman Feng, mari kita bekerja sama nanti. Kamu terus berpura-pura sakit. Baiklah, kalian semua juga harus bekerja sama dengan baik. Baiklah. Nyonya, ini adalah guru Dokter Ilahilo. Tuan Shang, Nona Chen ini adalah guruku Xiang Hui dan jika di seluruh dunia ini, siapapun yang bisa menyelamatkan Ketua Aula Feng, hanyalah guru dan Grandmasterku. Kalau begitu saya mohon bantuan Anda berdua tabib sakti untuk segera mendetoksifikasi Feng Tua kami. Bukan tidak mungkin untuk Sang Hui dan murid utama di bawah ketua balai tabib ilahi. mendetoksifikasi Ketua Aula Feng. Namun saya Xiang memiliki permintaan kecil. Saya harap Nona Chen bisa setuju. Permintaan macam apa? Siapa ini? Ini putriku Feng Meng. Dia tahu ayahnya diracuni dan secara khusus bergegas kembali. Aku tidak menyangka itu, Nona Feng. Permintaan kami juga sangat sederhana. Yaitu setelah Ketua Aula Feng sadar kembali, dia bisa membentuk aliansi strategis dengan Aula Dokter Ilahi kami. Aliansi strategis. Energi di dalam Sang Hui dan ini terasa sedikit akrab. Dan balai dokter ilahi ini, mustahil itu adalah sesuatu yang diciptakan kakak senior, bukan? Ya, balai dokter ilahi kami telah menjadi sasaran penindasan dari lembah dokter jahat. Kami sangat membutuhkan bantuanmu. Kebetulan kau juga dendam pada lembah dokter jahat. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Prinsip ini, aku yakin kalian semua mengertikan. Ini, bagaimanapun aku belum menjadi ketua balai. Sepertinya Dewa Perang Naga Biru meragukan perkataanku. Dewa Perang Naga Biru, membantu kami berarti membantu dirimu sendiri. Kau tidak mau balas dendam pada lembah dokter jahat. Tentu saja aku mau. Dia berani meracuni ketua balai kami. Itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Lihat. Ini benar-benar mempertimbangkan semua demi ketua balai Fan. Ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil kebebasan dan menerima atas nama ketua balai. Begitu lebih baik. Kekuatan jahat besar seperti lembah dokter jahat sama sekali tidak boleh ada di dunia ini. Selama kita menggabungkan kekuatan kita, kita pasti bisa melenyapkan mereka. Dewa Perang Naga Biru, selamat telah membuat pilihan yang tepat. Kalau begitu para tabib sakti yang terhormat, mohon segera mendetoksifikasi Feng Tua kami. Tidak masalah, ini pil Yunzi. Minumlah saja. Dan itu akan menetralkan sebagian racunnya. Sebagian. Benar, Nana Von, kau tidak perlu khawatir. Keracunan ayahmu terlalu parah. Tidak bisa dinetralkan sepenuhnya sekaligus. Perlu dilakukan secara bertahap. Kau tahu bahwa semua obat punya sedikit toksisitas, kan? Kau mengerti itu, kan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir. Cukup setiap setengah bulan, minum 1 pil Yunzi. Dan dalam waktu sekitar 3 bulan, semua racun di tubuh ayahmu akan hilang. Ini minumlah pil Yunzi ini. Bagus sekali, Nona Feng. Nyonya Chen, Dewa Perang Naga Biru.
kami akan kembali dalam setengah bulan. Lewat sini silakan. Guru kita berhasil. Jangan terlalu bersemangat, bukankah ini normal? Tapi aku masih tidak menyangka. Kelompok Dewa Perang dari Balai Dewa Perang ini begitu berpikiran sederhana. Mereka begitu mudah ditipu oleh kita. Kau benar sekali. Awalnya, aku kira para kepala otot ini akan langsung menggunakan kekerasan. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Sepertinya, bahwa di antara Balai Dewa Perang hanya Feng Yuansheng yang berpikiran jernih, dan dia akan segera menjadi boneka kita. Sekarang usaha besar guru telah maju satu langkah lagi. Dan lembah dokter jahat telah kehilangan sekutu. Guru, langkah ini brilian. Saat itu, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa dilakukan lembah dokter jahat. Aku dengar si Han Jiajun itu akan dalam beberapa hari mengadakan rapat umum lembah dokter jahat. Itu akan menjadi kehancurannya. Ayo pergi. Ya. Ketua Balai Nona Nyonya. Mereka sudah pergi, Yawe. Feng Tua, apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa? Tidak. Apa sebenarnya asal-usul Balai Dokter Ilahi ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Ngomong-ngomong, saya masih berutang maaf kepada Paman Feng. Siohan, untuk apa kau meminta maaf? Jika saya tidak salah, Balai Dokter Ilahi ini seharusnya adalah kakak senior tertua saya, Su Hong, yang mendirikannya. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menggantikan lembah dokter jahat kami. Kakak senior tertuamu Xiu Huang. Aku dengar gurumu, Yang Mulia Roh Surgawi, sepertinya pernah menyebut orang ini. Orang ini benar-benar tidak bermoral. Dia diusir dari lembah dokter jahat sejak lama. Ya. Namun beberapa tahun yang lalu, setelah guru meninggal, saya secara resmi mengambil alih lembah dokter jahat. Tahun itu, dia juga datang menantang kami di depan pintu kami. Dalam pertempuran itu, kami berdua hampir terluka parah. Juga setelah pertempuran itu, saya kehilangan ingatan. Setelah itu, saya diselamatkan oleh orang yang baik hati. Setelah setahun pemulihan, saya akhirnya pulih. Saya hanya tidak menyangka bahwa kakak senior tertua saya juga tidak meninggal dan masih diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kalau begitu, yang meracuni ketua balai kami berasal dari Balai Dokter Ilahi mereka, sengaja memfitnah lembah dokter jahatmu. Paman Long, Anda bahkan tidak mengerti sebanyak ini. Pantas saja. Orang sering bilang Dewa Perang dari Aula Dewa Perang kami memiliki kekuatan, tapi tidak punya otak. Nora, berhenti mengolok-olokku. Aku sudah cukup menderita. Hei Men, sudah cukup. Bagaimanapun Naga Biru juga adalah seniormu. Tunjukkan rasa hormat. Ya, tapi jika Anda menindas suamiku lagi lain kali, aku akan tetap menyerangmu. Nona, bagaimana mungkin aku berani? Jelas aku yang dipukulikan. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Hei, ramuan yang mereka berikan ini, apakah ini benar-benar untuk mendetoksifikasi aku? Tentu saja tidak. Pil Hyunse ini memang bisa menetralkan racun daun harum pera, tapi ia memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengendalikan sistem saraf pusat orang yang meminumnya. Saya yakin tidak akan lama lagi, Paman Fen, Anda akan menjadi boneka mereka. Apa mereka benar-benar berani melakukan ini? Aku akan memukuli mereka sampai mati, lihat saja. Baiklah Naga Biru, tenanglah. Tapi ketua aula mereka menindas orang seperti ini. Bagaimana kita bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian? Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Menyinggung aula Dewa Perang kita, tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun kali ini, mereka mengubah taktik mereka, karena mereka ingin bermain. Kita akan bermain satu putaran dengan mereka. Hei Siohan, apakah kamu tertarik untuk datang ke aula Dewa Perang kita menjadi ketua aula? Apa? Ketua aula Anda tidak boleh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan itu? Saya sudah tua, dan energi saya menurun. Sudah waktunya mencari penerus. Karena Xiaohan adalah menantu saya, dan kultivasinya telah mencapai guru besar. Dia tidak diragukan lagi adalah penerus terbaik. Ketua aula Anda masih perkasa di usia tua Anda, dan dapat terus memimpin kami dalam upaya kami. Menantu bagaimanapun juga dia adalah orang luar, dan juga ketua lembah-lembah dokter jahat. Ini, saya akan menjadi boneka mereka. Mungkin di masa depan, secara terbuka, saya bahkan harus bertindak bersama mereka. Jika Xiaohan menggantikan saya sebagai ketua Aula Dewa Perang, saya juga bisa lebih baik memimpin Aula Dewa Perang. Dengan cara ini, kita bisa menyatukan Aula Dewa Perang dan lembah dokter jahat, dua kekuatan besar, untuk bersama-sama membasmi Aula Dokter Ilahi. Ayah, itu ide yang bagus. Aku mendukungnya. Itu masuk akal. Feng Tua tepat pada waktunya. Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun.
Sudah waktunya bagi Anda untuk mundur dan bersantai. Ya, dan mengenai Ola Dewa Perang ini, biarkan itu menjadi mas kawin Meng Meng. Bibi Chen. Paman Feng ini tidak bisa. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu tidak menyukai Meng Mengku? Tidak, bukan itu. Hanya saja mahar ini terlalu berharga. Jika kamu bisa mengelola lembah dokter jahat dengan baik, maka kamu juga bisa mengelola Ola Dewa Perang dengan baik. Saya percaya pada kemampuanmu. Jika ada yang tidak patuh, suruh saja mereka datang mencariku. Saya jamin, saya akan membuat mereka tunduk. Tidak heran para dewa perang dari Balai Dewa Perang. Semuanya memiliki kepribadian seperti ini. Jadi akar masalahnya ada di sini. Kalau begitu sudah beres. Aula perjamuan Hotel Kaihua. Itu Han Jiajun. Dia benar-benar datang. Dan Tetua Li, tidakkah mereka tahu bahwa hari ini adalah perjamuan Hongmen? Pada akhirnya, mereka masih terlalu muda. Jika ketua lembah Tul masih ada, hal-hal pasti tidak akan berakhir seperti ini. Patriark Shen, aku tidak menyangka kau melakukan perjalanan sejauh ini untuk datang ke sini. Tetua Li lama tidak bertemu. Anda masih berwibawa seperti biasa. Shenten kepala keluarga Shen. Jadi Patriark Shen, kau juga ingin bergabung dengan Balai Dokter Dewa? Saya tidak. Saya datang khusus untuk menemui Anda, Tetua Li. Saya lega melihat Anda baik-baik saja. Aku mengerti Patriark Shen. Kau ingin melihat apakah lembah dokter jahat kita saat ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan Balai Dokter Dewa, kan? Hei kakak senior. Berikan sedikit hormat kepada Patriark Shen. Jangan terlalu belak-belakan. Muka, dia sudah begitu tidak peduli. Datang jauh-jauh demi dukung kakak senior. Jadi pada titik ini, mengapa kita masih harus peduli padanya? Tetua Li, saya tidak. Patriark Shen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau memilih untuk berdiri bersama lembah dokter jahat kita? Atau kau memilih untuk berdiri bersama Balai Dokter Dewa? Tentu saja saya memilih untuk bergabung dengan Balai Dokter Dewa. Patriark Qin. Qin Hai, kau benar-benar tidak tahu malu. Han Jiajun Li Rusu. Kalianlah yang tidak tahu malu. Lembah dokter jahat kalian telah mengeksploitasi berbagai keluarga kami dan perusahaan begitu lama. Kalian bahkan tidak memberi kami waktu bernapas. Kalian hanya membuat kami bekerja untuk kalian. Kapan kalian pernah mempertimbangkan perasaan kami? Diam Qin Hai. Sejak adik juniorku mengambil alih sebagai ketua lembah, dia berkali-kali kurangi sumber daya darimu. Dia bahkan melepaskan jimat hidup mati dari tubuh kalian. Apakah kalian tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali? Aku muak, jangan kira kami tidak mengerti. Sebenarnya ini tidak lebih dari 3 api pejabat baru saat menjabat. Kalian mengeksploitasi kami seperti ini, dan masih berharap kami berterima kasih kepada kalian. Tidak mungkin. Tepat sekali. Benar. Sedikit kebaikan remeh. Bagaimana itu bisa membuat kami berterima kasih? Han Jiajun, inilah situasimu hari ini. Jangan kira JT ketua lembah kau bisa semaunya. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Kami dulu sedikit menghormatimu. Sekarang lembah dokter jahat. Hanyalah cangkang kosong, bukan? Apa gunanya? Han Jiajun, bukankah kau suka berakting? Ayo berakting lagi dan mari kita lihat. Han Jiajun sekarang lembah dokter jahat. Hampir semua keluarga afiliasi dan perusahaan telah datang untuk memberontak melawanmu. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Cepat berlutut dan bersujud. Mungkin aku masih bisa di depan ketua balai. Memohon untukmu. Benar. Berlutut-berlutut. Kalian semua. Qin Hai, kamu tidak benar-benar berpikir kamu sudah menggenggam kemenangan, kan? Bukankah begitu? Hanya dengan beberapa dari kalian. Gelombang macam apa yang bisa kalian timbulkan? Murid senior di bawah ketua Balai Dokter Dewa, Tuan Shang Hui, dan sudah tiba. Bawahanmu menyapa Tuan Zhang. Bawahanmu menyapa Tuan Shang. Kalian sungguh berani hianati aku. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskan kalian. Bangun. Han Jiajun, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Aku hampir terkesan dengan keberanianmu. Tapi hanya punya keberanian, tapi tidak punya otak. Tidak heran lembah dokter jahat di tanganmu telah jatuh ke keadaan seperti ini. Kau murid kakak senior berani berbuat begitu? Kau seharusnya memanggil adik junior sebagai paman bela diri. Paman bela diri. Tidakkah kalian semua menyadari situasi saat ini? Apakah kau masih berpikir kau adalah pemimpin lembah dokter jahat dari dulu? Tepat sekali. Kami semua sudah meninggalkan lembah dokter jahat. Kami sekarang berafiliasi dengan Ola Dokter Ilahi. Kami sama sekali tidak punya hubungan dengan lembah dokter jahatmu. Konyol. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Nona Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini. Aku sudah menyiapkan secara khusus hadiah besar untukmu. Ayah. Meng Meng. Ayah, ada apa denganmu? Meng Meng, maafkan aku. Ayah juga sudah bergabung dengan Aula Dokter Ilahi.
Ayah kau adalah ketua Ola Dewa Perang. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Han Jiajun bahkan sandaran terakhirmu. Ketua Ola Dewa Perang telah memilih untuk bergabung dengan Aula Dokter Ilahi. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Kau ketua lembah-lembah dokter jahat. Apa gunamu lagi, Menji? Untung kau menceraikan si tidak berguna ini. Kalau tidak kau akan terserap olehnya. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau wanita celaka. Bahkan ayahmu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Apa yang masih kau sombongkan? Bajingan. Patriark Feng, mengapa Anda juga memukul saya? Kita berada di pihak yang sama. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina putriku. Tuan muda Gu. Patriark Feng, kau harus berhenti selagi bisa. Hanya, meskipun pemimpin Ola ini sudah bergabung dengan Ola Dokter Ilahi, aku sama sekali bukan seseorang yang bisa kau perintahkan. Tuan Shang, tolong demi keluarga Gu, aku mohon pemimpin Aula Feng untuk memaafkannya. Pemimpin Aula Feng, tolong jangan pedulikan dua tokoh kecil ini. Baiklah demi Tuan Shang. Aku akan melepaskannya kali ini. Han Jiajun, apa yang masih kau banggakan? Bahkan ayah mertuamu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Han Jiajun, tidakkah kau penasaran? Ayah mertuamu Dewa Perang. Mengapa dia tidak membantumu? Malah dia bergabung dengan kami. Apa yang begitu sulit tentang itu? Kamu pasti meracuninya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk mendetoksifikasinya. Tapi di dalam penawar racun itu, kamu menambahkan sesuatu untuk mengendalikan orang. Menggunakan itu untuk mengancamnya kan? Apal, bagaimana mungkin kau bisa tahu sejelas itu? Bodoh ketika kalian meracuni ayahku. Kami ada di sana menyaksikan. Aku tahu kau ada di sana. Tapi bagaimana mungkin dia juga ada di sana? Kamu memusatkan semua perhatianmu pada ayah mertuaku. Apa jadi itu berarti? Kau tidak diracun. Menantu yang berharga, bagaimana aktingku? Sejujurnya, ayah mertua itu cukup mengerikan. Tapi untuk para idiot ini, itu sudah pasti cukup. Benarkah aku pikir aku berakting dengan sangat baik? Tidak mungkin jika kau tidak diracun. Mengapa harus membuat sandiwara seperti itu? Bodoh, tentu saja itu untuk membuat kalian merasa aman yang palsu. Jam berapa sekarang? Han Jiajun, apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Halo ayah. Apel. Halo. Ayah ada apa? Ayah. Sial Han Jiajun. Apa yang sudah kau lakukan? Ini sangat sederhana. Aku hanya mengirimkan balai Dewa Perang. 100.000 pasukan kuat. Untuk memusnahkan keluarga Sun Ji Endong kalian. Sama seperti keluarga Qi. Tidak mungkin. 4 dewa perang dari Ola Dewa Perang. Dan semua jenderal perang. Semuanya di bawah pengawasan kami. Tidak ada pergerakan yang tidak biasa. Dari mana pasukan 100.000 orang datang? Mereka pasti berbohong kepada kita. Aku benci. Apel. Kau harus bertahan. Bertahanlah. Ayah ada apa? Keluarga Gu sudah tamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau berbohong padaku kan? Berbohong padamu, aku baru saja menerima telepon. Markas besar keluarga Gu kita sudah dihancurkan. Semua ahli elit kita sudah dimusnahkan. Han Jiajun, itu kamu. Kau yang melakukannya kan? Keluarga Gu sudah tiada. Kalau begitu masa depanku juga hilangkan. Ibu? Benar, aku melakukannya, jadi kenapa? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi bahkan berpartisipasi dalam merencanakan pembunuhan ayahmu sendiri dan kakekmu. Apakah keluarga seperti itu masih punya alasan untuk ada? Aku membenci. Sekarang giliranmu. Apa Han Jiajun? Kau sangat kejam. Kau benar-benar memusnahkan seluruh keluarga Shen kami. Shanteng kami baru saja memberimu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargainya? Cukup berlindung pada kakak senior. Ini adalah konsekuensi dari mengkhianati lembah dokter jahat kita. Nada yang sombong sekali. Pemimpin Aula, Han Jiajun benar-benar sombong, mari kita singkirkan dia. Hanya, guru, jadi begitulah. Anak itu Han Jiajun sudah lama mengetahui racun yang kami berikan kepada Feng Yuanshen dan bekerja sama untuk membuat sandiwara besar. Dia memobilisasi 100.000 pasukan dari Ola Dewa Perang dan memusnahkan semua berbagai keluarga. Adik seperguruan. Kau benar-benar penuh kejutan bagi orang tua ini. Kakak senior, aku menerima hadiah yang kamu berikan padaku. Tentu saja, hari ini, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Bagaimana?
Apakah kamu menyukainya? Guru biarkan aku membunuh anak itu. Untuk membalas dendam semua orang. Suamiku biar aku yang melakukannya. Meng Min. Jatuhkan dia. Ya. Suamiku, aku sudah mengikuti pengaturanmu. Mengaktifkan milik ketua lembah tua, miliaran aset, dan menyelesaikan akuisisi perusahaan terakhir. Sekarang, semua perusahaanmu, semuanya telah dialihkan ke lembah dokter jahat. Sialan. Orang tua ini benar-benar meninggalkanmu aset yang begitu besar. Dengan hak apa? Kakak senior, aku akan memanggilmu kakak senior untuk terakhir kalinya. Beraninya kau bertanya dengan hak apa? Apa sebenarnya kesalahan orang tua ini? Mengapa? Orang tua itu menolak bahkan dalam kematian untuk menyerahkan posisi itu kepadaku. Bersikeras menyerahkannya kepada pemuda biasa ini. Zhou Hong, bahkan sekarang, apakah kau masih tidak mengerti? Kakak senior. Guru tahu karaktermu saat itu. Jika posisi lembah tabib jahat diserahkan kepadamu, maka mereka yang akan menderita adalah orang-orang di seluruh dunia. Aku menolak menerima ini. Dunia ini selalu menghormati yang kuat. Kekuatanku lebih besar. Maka aku pantas mendapat kekuatan lebih. Han Jiajue, meskipun kau sudah menghancurkan segalanya, kau tetap akan tamat hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Sebenarnya ada satu hal yang selalu belum memberitahumu, guru orang tua itu. Alasan dia tidak mewariskan posisi ketua lembah kepadamu adalah karena kamu tidak akan pernah bisa mempelajari 13 jurus jarum emas Giok Hampa. Tidak mungkin. Dengan bakatku pasti bisa kupelajari. Mungkinkah? Tepat sekali. Aku adalah tubuh suci 9 yang bawaan. Apel. Untuk kultivasi harus pakai tubuh suci 9 yang. Tepat sekali kalau tidak menurutmu mengapa guru lembah tabib jahat kita. Dia disebut bisa menghidupkan orang mati. Pahlawan berani lawan Raja Neraka demi hidup. Justru karena keterampilan ini. Kamu bukan tubuh suci 9 yang bawaan. Jadi kamu tidak akan pernah bisa mempelajari jurus ini. Aku menolak menerima ini. Mati. Kakak senior. Biar ku beritahu. Apa sebenarnya jarum emas Giok Hampa itu? Sungguh tidak masuk akal. Hari ini aku harus membunuhmu. Kau sebenarnya seorang guru besar. Kakak senior, kamu sudah tua. Kamu tidak lagi termasuk dalam era ini. Aku menolak menerima ini. Jia Jun, aku salah. Maukah kau memaafkanku? Aku menyesalinya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku mohon padamu, maafkan aku. Kumohon, ya, kau dan Meng Ji cinta bertahun-tahun. Ayahmu juga sudah menjagamu dengan baik. Baik secara emosional maupun logis kau seharusnya. Kebaikan Paman Su. Aku sudah lama membalasnya. Adapun kalian berdua, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kalian menghabiskan seluruh hidup kalian. Hidup dalam penyesalan. Adapun aku sekarang memiliki wanita cantik di sisiku. Apalagi yang bisa ku minta? Suamiku, kalau begitu kamu milikku malam ini. Tidak, aku juga menginginkannya. Tidak, dia milikku. Kalau begitu bagaimana kalau kalian bertiga menyerangku malam ini? Aku bisa mengatasinya. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu.